81 bab 81 dimakan anjing. Setelah melakukan gerakan itu, Jiang Yao tiba-tiba teringat bahwa kekuatan jiwa Lu Chen cukup kuat untuk mengimbangi kunci Qi miliknya. Jika Qi tidak dapat mengunci Lu Chen, serangannya mungkin dapat dihindari oleh Lu Chen, dan dia mungkin tidak dapat mengalahkan Lu Chen dengan satu gerakan. Benar saja, dalam sekejap, kekuatan jiwa melonjak keluar dari tubuh Lu Chen, dan auranya segera menghilang, dan kuncinya pun gagal. Langkah ringan, saat kekuatan jiwa melonjak keluar, sosok Lu Chen melintas dan dia menghilang. Wah, cakar raksasa itu mencengkeramnya, namun targetnya menghilang, sehingga ia tidak bisa mencengkeram apapun, sambil menimbulkan suara di udara. Lu Chen, bagus sekali. Terjadi kehebohan di tempat kejadian, sejumlah orang berseru memuji dengan keras. Jiang Yao sangat marah. Awalnya dia hanya ingin mematahkan lengan Lu Chen dan tidak menginginkan nyawa Lu Chen. Dia ingin mengambil nyawa Lu Chen di kompetisi Wumen. Namun, Lu Chen ini terlalu licik. Dia menjebaknya dan membuatnya tidak bisa menangkap apapun, sehingga membuatnya tampak memalukan. Tiba-tiba langit dan bumi berubah warna, angin bertiup kencang, awan melonjak, dan energi pedang yang mengerikan melesat ke langit, mencoba membelah langit. Zantian, dengan sekali tebasan pedang, bila pedang itu tiba-tiba mengembang, sinar cahayanya menjadi lebih terang, dan ruang pun bergetar. Kemanapun bila pedang itu mengarah, rumput dan pepohonan berubah menjadi abu, kerikil beterbangan kemana-mana, dan bumi pun meledak. Ledakan, sebuah parit sedalam 10 kaki digali di tanah, dan asap serta debu mengepul tinggi, membutakan penglihatan semua orang. Asap dan debu berangsur-angsur mereda, pandangan berangsur-angsur menjadi jelas, dan orang-orang terkejut ketika melihat pemandangan di hadapan mereka. Di ujung parit yang dalam itu adalah Jiang Yao. Jiang Yao mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu, dan ada bekas pisau samar di pergelangan tangannya. Semua orang menatap bekas pisau di tangan Jiang Yao dengan takjub. Sekalipun bekas pisau ini hanya membuktikan bahwa Jiang Yao terkena pukulan dan tidak menyebabkan cedera sama sekali, itu sudah cukup untuk mengejutkan seluruh penonton. Sudah mengejutkan bahwa Jiang Yao gagal menangkap Lu Chen. Sekarang dia terkena pedang Lu Chen, yang benar-benar memalukan. Yang paling mengejutkan orang-orang adalah Lu Chen. Dia menghunus pedangnya begitu cepat sehingga Jiang Yao bahkan tidak sempat menghindar saat pedang itu melesat. Kecepatan ini sungguh tidak dapat dipercaya. Meskipun pedang Lu Chen tidak melukai Jiang Yao, kekuatan bertarungnya tidak tertandingi. Jika ada murid sejati Sekte Feixia yang muncul, dia tidak akan bisa memukul Jiang Yao, apalagi menyentuh rambutnya. Jiang Yao sangat marah dan ingin membunuh Lu Chen sekarang juga tanpa harus menunggu kompetisi Wuda. Tetapi ketika dia melihat pisau besar di tangan Lu Chen, amarahnya langsung mereda, dan matanya menunjukkan sedikit lebih banyak keserakahan. Prajurit tempur berkualitas tinggi. Kudengar salah satu adikku tewas di tangan prajuritmu. Apakah menurutmu Sekte Ziyun akan membiarkanmu pergi? Tentu saja, jika kau meninggalkan senjata ini, aku akan membiarkanmu pergi. Jiang Yao dipenuhi dengan keserakahan dan ancaman, ingin mengambil senjata spiritual Lu Chen untuk dirinya sendiri. Pandangannya tidak bisa lepas dari pedang Lu Chen. Pada hari itu, Wu Kugong memastikan bahwa apa yang ada di tangan Lu Chen adalah senjata perang tingkat atas, tetapi dia pergi lebih awal dan tidak tahu bahwa baru kemudian Ming Hao menyadari bahwa itu adalah senjata spiritual, bukan senjata perang tingkat atas. Jiang Yao belum pernah melihat senjata spiritual, tetapi dia mendengar dari Wu Kugong bahwa Lu Chen memiliki pedang besar yang merupakan senjata tempur tingkat atas. Secara keseluruhan, pedang lebar di tangan Lu Chen memiliki kualitas yang sangat tinggi, berkali-kali lipat lebih baik daripada senjata tingkat menengah yang dikirim oleh Grandmaster Zhou. Bagaimanapun juga, dia ingin merebut semua hal yang baik dari Lu Chen. Dia tidak hanya ingin merebut pisau besar itu, dia juga ingin merebut Waner. Lu Chen bukan tandingannya, dia tidak cukup kuat untuk mengancamnya. Paling-paling, dia hanya bisa mempermalukannya. Berapa harga mukamu di hadapan prajurit terbaik dan Waner yang rupawan? Kalau manfaatnya besar, dia bahkan bisa menyerahkan mukanya. Lu Chen menebas dengan pedangnya, menguras esensi sejatinya dan menguras kekuatan fisiknya. Namun, ia meminum beberapa pil energi spiritual dan dengan bantuan seni ilahi Waner, ia pulih dengan cepat. Idemu bagus, tapi kamu terlalu banyak berpikir sehingga otakmu penuh dengan lubang. Lu Chen tertawa dan berkata dengan nada meremehkan, dasar idiot, kau ingin mencuri barang-barangku. Kau bahkan tidak bisa mencuri Mao. Apa kau tahu apa itu Mao? Lu Chen berjalan ke arah Waner sambil mengejeknya. Ketika Jiang Yao menatap Waner, matanya sedikit bernafsu. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Jiang Yao memiliki pikiran bernafsu dalam benaknya? Dia sudah siap. Begitu Jiang Yao bergerak, dia akan segera menggunakan langkah kontrol cahaya untuk melarikan diri bersama Waner. Langkah kontrol cahaya miliknya telah mengalami transformasi, dan kecepatannya telah meningkat satu tingkat. Setelah berkompetisi dengan Xin Yue, telah terbukti bahwa kecepatannya sebanding dengan tahap tengah alam transformasi roh. Jiang Yao belum mencapai alam transformasi spiritual tingkat keempat, dan kecepatannya lebih lambat darinya, jadi dia tidak bisa mengejarnya.
Tanpa dasar ini, bagaimana dia berani menantang Jiang Yao? Sebelumnya, dia mengira jimat akan datang dan menghancurkan Sekte Ziyun dan Sekte Suisa. Namun hingga kini tidak ditemukan jejak amulet tersebut, jadi kemungkinan besar amulet tersebut telah hilang. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Memiliki kemampuan sendiri adalah modal untuk bertahan hidup. Bulu, tahukah kamu apa itu bulu? Di hadapan kekuatan absolut, kamu bukanlah apa-apa. Jiang Yao sangat kesal dengan hal ini, tetapi dia belum kehilangan kesabarannya. Lebih baik kau tinggalkan pedang itu agar kau bisa lolos tanpa cedera. Kalau tidak, aku akan melumpuhkan salah satu lenganmu. Aku bisa pergi kapan saja aku mau, kecuali kamu ingin bertambah berat badan lagi. Lu Chen mencibir. Jiang Yao kemudian teringat bahwa dia pernah bertaruh dengan Lu Chen sebelumnya, bahwa dia harus mengalahkan Lu Chen dengan satu gerakan, kalau tidak dia akan membiarkan Lu Chen pergi. Namun, dia ditipu oleh Lu Chen dan ditebas olehnya, jadi dia kalah taruhan. Dalam keadaan normal, dia akan mengakui kekalahan dan membiarkan Lu Chen pergi untuk menghindari kritik. Namun, situasinya berbeda sekarang. Prajurit tempur kelas atas terlalu langka. Belum lagi Sekte Ziyun tidak memilikinya, bahkan Cao Du pun mungkin tidak memilikinya. Dengan kesempatan yang begitu bagus, dia harus tetap memegang pisau itu meskipun dia mengingkari janjinya atau menjadi gemuk. Kamu curang dalam gerakan itu, jadi itu tidak dihitung. Jiang Yao menolak mengakuinya. Jiang Yao, kamu orang jahat yang tidak menepati janji. Jika kamu tidak mengakui kekalahan, bagaimana kamu bisa hidup sebagai manusia jika hal ini terbongkar? Tuan Wuku, tidakkah Anda mengajari murid baik Anda? Pan Qingyan dan beberapa tetua lainnya tidak tahan lagi dan keluar untuk mengkritik. Namun, Wuku Gong bersikap acuh tak acuh. Dia tidak peduli apakah ada taruhan atau tidak. Jiang Yao ingin merebut para prajurit, dan dia sangat senang melakukannya. Hari ini, dia menangkap tetua Fang untuk memaksa Sekte Feixia mengirim sejumlah besar orang untuk menyelamatkan, dan kemudian mengalahkan Sekte Feixia sehingga tidak akan pernah pulih. Dia hanya akan keberatan jika Jiang Yao benar-benar mematuhi taruhan dan membiarkan orang-orang dari Sekte Feixia pergi. Sepertinya kamu tidak ingin memberikannya lagi kepadaku, jadi kamu ingin aku melakukannya sendiri. Jiang Yao terkekeh, merentangkan lengannya, dan melepaskan aura yang kuat. Jiang Yao, di mana wajahmu? Lu Chen berkata dengan nada sinis. Sudah hilang, anjing memakannya. Jiang Yao berkata dengan acuh tak acuh, karena aku tidak punya rasa malu sama sekali, lebih baik aku lakukan saja. Kalau begitu, wajahmu seperti anjing. Lu Chen terus tertawa. Apapun yang kau katakan, semakin kau membuatku kesal, semakin buruk pula yang akan terjadi padamu. Jiang Yao mendengus dingin, lalu menatap Waner dan berkata sambil tersenyum sinis, karena aku bahkan tidak menginginkan wajahku lagi, maka aku ingin kau meninggalkan bukan hanya pedangmu tetapi juga wanitamu, sehingga kau tidak punya tempat untuk menangis. Dasar bajingan tak tahu malu, kau telah mempermalukan semua leluhurmu. Suara marah terdengar, bagaikan guntur yang menggelegar, menyapu ke segala arah. Segera setelah itu, tekanan yang mengerikan turun, bagai batu besar seberat 1 juta pon, menghantam Jiang Yao. 5 sosok mengerikan muncul, terbang di udara dan menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan kilat. 82 bab 82 sebaiknya aku melewati selangkangan. Ketika Lu Chen melihat orang-orang itu, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Apa yang seharusnya datang pada akhirnya akan datang. Aneh kalau dia tidak datang. Kelima guru itu tidak lain adalah Su Chen, penguasa Dengzu, dan keempat pengawal pribadinya. Su Chen pernah menyinggung Lu Chen sebelumnya, tetapi Ming Hao tidak menghukumnya, bukan karena dia berbelas kasih, tetapi karena dia mempertimbangkan bahwa Lu Chen tidak memiliki kekuasaan pemerintahan di Dengzu, jadi dia memintanya untuk melindungi Lu Chen di Dengzu. Kalau tidak, dia pasti sudah dieksekusi oleh Ming Hao sejak lama. Ming Hao berada dalam situasi yang sulit, itu berkaitan dengan keluarga kerajaan. Saat dia keluar, dia menjadi pria besar dengan kekuatan luar biasa. Tuan negara kecil itu bagaikan seekor semut di hadapannya, dia bisa menentukan hidup dan matinya seseorang. Su Chen telah menjadi pejabat selama puluhan tahun dan secara alami adalah orang yang cerdik. Dia tahu betul bahwa nasibnya ada di tangan Lu Chen. Lu Chen tidak boleh mendapat masalah di Dengzu, kalau tidak dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Oleh karena itu, dia mengirim beberapa orang yang cakap untuk berjaga di luar gerbang Feixia siang dan malam, agar dapat terus melacak keberadaan Lu Chen setiap saat, daripada mengawasi gerbang Feixia. Lu Chen tahu bahwa orang-orang di luar pintu adalah mata dan telinga Su Chen, jadi dia merasa tenang untuk keluar dan menyelamatkan orang. Lu Chen tahu bahwa begitu Su Chen menerima berita itu, dia pasti akan mengambil tindakan dan menjadi jimat supernya. Namun, Su Chen datang sedikit lebih lambat dari yang diharapkan, tetapi dia akhirnya tiba. Su Chen berlari ke pusat konfrontasi antara kedua belah pihak, dengan auranya yang meledak-ledak dan tekanan yang luar biasa. Dia berada di tingkat ke-6 alam transformasi spiritual, tingkat tertinggi di antara semua orang di sini.
Keempat pengawalnya sama kuatnya, semuanya berada di alam transformasi spiritual tingkat kelima, dan tidak seorang pun di antara mereka yang kalah kuat dari Wukugong. Mungkin karena datang terburu-buru, Su Chen tidak membawa pasukan lengkap, jadi momentumnya tidak sehebat terakhir kali. Namun, dia dan keempat pengawalnya semuanya adalah petarung tingkat tinggi, cukup untuk mengalahkan ratusan master dari Sekte Ziyun dan Sekte Suisa. Inilah kekuasaan pemerintahan negara bagian. Tanpa landasan ini, bagaimana kita bisa menumpas sekte-sekte bela diri yang arogan ini? Bertemu Tuhan, para tetua dan murid kedua belah pihak berteriak serentak dan membungkuk. Dasar tak tahu malu, siapa namamu? Kau dari sekte bela diri mana? Siapa gurumu? Su Chen tidak mempedulikan apapun dan menunjuk Jiang Yao seolah-olah dia sedang menginterogasi seorang penjahat. Melapor kepada gubernur, saya Jiang Yao, murid sejati Sekte Ziyun, dan saya murid tetua Wukugong. Wajah Jiang Yao memerah, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah di depan Su Chen, jadi dia segera menjawab dengan jujur. Wukugong, apakah ini murid baik yang kau ajar? Aku mendengarnya berkata dari kejauhan bahwa wajahnya dimakan anjing. Apakah semua orang dari Sekte Ziyun begitu tidak tahu malu? Su Chen mengalihkan pandangannya ke Wukugong dan menanyainya dengan tegas. Ini, Wukugong sangat malu. Apa yang dikatakan Jiang Yao sebenarnya didengar oleh Su Chen. Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Dia sudah merencanakan segalanya, tetapi dia tidak pernah menyangka Su Chen akan muncul dan melindungi Lu Chen. Sungguh aneh. Hari itu, dia dan Sahai Fei meninggalkan Lai Guang dan pergi, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelahnya. Selain itu, jaringan intelijen mereka terbelakang dan informasinya diblokir, jadi mereka tentu saja tidak tahu tentang hubungan antara Su Chen dan Lu Chen. Engkau adalah guru dan panutan bagi orang lain. Ketika muridmu membuat pernyataan yang tidak pantas, tidakkah engkau tahu bagaimana cara menghentikannya? Su Chen memiliki wajah yang tegas, tetapi dia terus memarahi Wukugong tanpa mempedulikan bagaimana perasaannya. Apakah kamu bercanda? Jika dia peduli dengan perasaan Wukugong, lalu siapa yang peduli dengan perasaannya? Dia telah lama tahu bahwa Wukugong telah menyebabkan masalah bagi Fei Xiamen akhir-akhir ini, tetapi karena hal itu tidak ada hubungannya dengan Lu Chen, dia tidak peduli. Sekarang Lu Chen sudah keluar, dia hampir tidak bisa mengejarnya lagi. Jika Lu Chen kalah sedikit saja, dia tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Untungnya, Lu Chen baik-baik saja, kalau tidak, dia akan mulai membunuh Wukugong begitu dia muncul. Namun, Wukugong benar-benar bingung. Su Chen memiliki hubungan baik dengan pemimpin Sekte Ziyun dan biasanya cukup sopan kepadanya. Mengapa dia tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya hari ini dan terus memarahinya? Sekte Awan Ungu, Sekte Pasir Pecah, mengapa kalian mengirim begitu banyak orang? Apakah kalian pikir kalian dapat menggertak Sekte Feixia dengan mengandalkan kekuatan kalian? Kalian berdua sekte bela diri besar tidak ingin bergaul baik dengan Sekte Feixia. Apakah kalian ingin memprovokasi perang antar sekte bela diri? Apakah saya setuju dengan kalian untuk memulai perang? Apakah kalian masih menganggap saya, penguasa negara, di mata kalian? Su Chen terus mengkritik, menyalahkan Sekte Ziyun dan Sekte Suisa. Wukugong dan Sahai Fei sangat bingung hingga mereka ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Apakah jumlah kita banyak? Jumlah kita hanya beberapa ratus saja, oke. Tidakkah kamu melihat berapa banyak orang di Fei Xiamen? Itu adalah lautan hitam, puluhan ribu orang. Jika kami berdua dari Sekte Wu keluar dengan kekuatan penuh, tidakkah kau akan mengatakan bahwa kami memberontak? Tentu saja, mereka mengabaikan kekuatan tempur tingkat tinggi dari ratusan orang ini. Tetapi pada titik ini, mereka sepenuhnya mengerti bahwa Su Chen mendukung Fei Xiamen. Fei Xiamen sekarang memiliki kekuatan pemerintahan provinsi, jadi jika mereka ingin menggertak Fei Xiamen di masa depan, mereka harus berpikir hati-hati. Tuan, ini semua salahku. Aku, Wukugong, bersedia bertanggung jawab atas semuanya. Wukugong berkata dengan putus asa, jika dia tidak mengakui kepengecutannya hari ini, dia mungkin tidak akan bisa mengundurkan diri. Jiang Yao, minta maaf. Wukugong menatap Jiang Yao dalam-dalam dan memberi perintah dengan nada tegas. Lu Chen, ini salahku. Aku minta maaf padamu, tolong maafkan aku. Jiang Yao segera melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam kepada Lu Chen dengan sikap yang sangat tulus. Dia bukan tipe orang yang lebih memilih mati daripada menyerah. Dia adalah orang yang takut mati dan pandai berubah mengikuti arah angin. Dia mengubah ekspresinya begitu cepat sehingga tidak seorang pun dapat menghentikannya. Namun, jika dia tidak seperti ini, dia pasti sudah dibunuh oleh Zhu Feichen saat upacara penerimaan siswa baru di kota Suangmu. Apakah dia masih hidup sampai sekarang? Lu Chen menatap Jiang Yao sejenak dan hendak berbicara, tetapi dia tidak menyangka tetua Fang akan menyela. Lu Chen, tadi dia ingin kamu merangkak ke selangkangannya, dan kamu juga ingin dia merangkak ke selangkangannya, sehingga kamu bisa merasa lega. Begitu kata-kata tetua Fang keluar, puluhan ribu murid Sekte Feixia bersorak serempak. Mereka sudah lama muak dengan wajah Jiang Yao yang menyeramkan dan mendominasi.
Tentu saja, wajah Jiang Yao langsung berubah menjadi warna seperti babi, yang sangat jelek. Namun Wukugong dan anak buahnya memalingkan muka, tidak sanggup menonton. Tidak apa-apa, kalau kau ingin seseorang merangkak melalui selangkanganmu, mereka bisa membiarkanmu melakukannya. Itu adil. Su Chen mengangguk, yang setara dengan keputusan akhir. Kalau saja Jiang Yao tidak bertindak gegabah dan membuat Lu Chen marah, dia pasti berani menamparkan orang ini sampai mati. Saya akan mengebor. Jiang Yao tersenyum getir, yang jelas lebih buruk daripada menangis. Dia tentu tahu konsekuensi dari masuk ke selangkangan seseorang. Reputasi hancur, terkenal, tapi jika kamu tidak mengebor, kamu akan mati. Dia takut mati, jadi dia menyerah. Namun, Lu Chen tidak ingin dia mengebor. Begitu dia masuk, dia tidak dapat lagi menegakkan kepalanya. Namun, Lu Chen tidak jauh lebih baik. Dia juga memiliki reputasi buruk karena suka menindas orang lain. Apa bagusnya? Seperti kata pepatah, permintaan maaf itu penting. Kalau kamu hanya meminta maaf tapi tidak mau memperbaiki kesalahan, kamu tidak tulus. Lu Chen meremas kedua kakinya, takut kalau Jiang Yao benar-benar akan masuk. Kamu masih ingin meminta maaf? Jiang Yao tertegun, tidak tahu bagian mana yang akan dinyanyikan Lu Chen. Aku sangat tidak tahu malu karena membiarkanmu memasukkanku ke selangkanganku, tetapi kamu masih ingin memanfaatkanku. Itu keterlaluan. Tentu saja, aku hanya ingin meminta maaf. Aku tidak ingin ada yang mengebor selangkanganku. Aku tidak punya hobi membiarkan orang lain mengebor selangkangannya. Jika kamu ingin mengebor, pergilah cari majikanmu untuk melakukannya. Kamu bisa menutup pintu dan mengebor perlahan. Kalian bisa saling mengebor. Lu Chen berkata dengan serius, berdebat dengan Jiang Yao dan bahkan menyeret Wukugong ke dalam air. Jiang Yao Qiang tersenyum dan mentolerirnya, berpura-pura tidak mendengarnya. Wukugong begitu marah hingga dia marah sekali, namun dia akhirnya dapat menahannya. Namun, Jiang Yao masih sangat senang karena dia bisa menebus kesalahannya dan tidak perlu merangkak ke selangkangan celana. Dia bahkan merasa bahwa kebahagiaan itu datang terlalu tiba-tiba. Aku akan menebusnya. Aku akan mengganti rugimu dengan 100 pil Zhen Yuan kelas menengah. Saya tidak menginginkan pil Zhen Yuan. Apa yang kamu inginkan? Batu spiritual. Bisa. 100 pon. His, sebaiknya aku masuk ke selangkangan. 83 bab 83 aku ingin berlatih. Kamu bahkan tidak punya 100 kg batu roh. Lu Chen menatap Jiang Yao dengan lebih banyak penghinaan di matanya. Itu batu roh, bukan kubis. Aku benar-benar tidak punya. Bisakah kamu minta yang lain? Jiang Yao menelan ludah dan seluruh wajahnya berubah masam. Tidak ada batu roh yang diproduksi di dinasti Yongming. Semua batu roh diselundupkan dari kekaisaran Rufeng. Batu-batu itu sangat langka dan sangat mahal. Dia kan bukan jagoan, mana mungkin dia bisa dapat batu roh dengan mudah, apalagi 100 kg, 1 kg pun tidak. Aku hanya menginginkan batu roh, tidak ada yang lain. Aku juga tidak ingin kau merangkak ke dalam celanaku. Kau putuskan apa yang harus dilakukan. Lu Chen menyilangkan lengannya dan menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Jiang Yao. Bukankah kalian dari Sekte Ziyun suka mempersulit Sekte Feixia? Sekarang aku punya kesempatan, jika aku tidak mempersulitmu, kau tidak tahu berapa banyak mata yang dimiliki Pangeran Lu. Dia tidak punya batu roh, tapi Sekte Ziyun seharusnya punya. Su Chen tiba-tiba berbicara. Ketika Wukugong mendengar ini, wajah tuanya menjadi sekelam wajah Jiang Yao. Su Chen ini benar-benar brengsek. Dia terus-terusan mengungkit hal-hal yang tidak penting. Ternyata dia bekerja sama dengan Lu Chen untuk merampok Sekte Ziyun. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengambil keputusan, dan Sekte Ziyun akan memberikan 10 kg batu roh tingkat rendah sebagai kompensasinya. Wukugong harus angkat bicara, kalau tidak dia akan mendapat kesulitan hari ini. Terlalu sedikit. Lu Chen mengerutkan kening. Itu cukup banyak. 10 kg batu roh kelas rendah memiliki nilai pasar setidaknya 10 juta koin perak, dan tidak ada permintaan untuk itu. Wukugong bergegas menjelaskan, saya akan memberi Anda diskon 10%, 90 kg. Lu Chen memikirkannya dan menyerah. 90 kg sebenarnya tidak cukup. Bagaimana kalau saya tambahkan 10 kg, jadi totalnya 20 kg. Wukugong mengerutkan kening dan menaikkan harga. 80 kg, tidak kurang. 30 kg, tidak lebih. 70 kg, tidak kurang. 40 kg, tidak lebih. 60 kg, ini batas bawahnya. 50 kg, tidak lebih. Buat kesepakatan, Lu Chen bahkan tidak perlu memikirkannya dan membuat keputusan akhir. Tanpa diduga, dengan memukul tongkat bambu Jiang Yao, dia benar-benar memukul tongkat bambu Sekte Ziyun. Lu Chen sangat senang. Ini adalah Sekte Ziyun, sekte seni bela diri nomor 1 di Dengzhou. Mereka dengan santai mengeluarkan 50 kg batu roh kelas rendah. Sungguh orang kaya, benar-benar orang kaya. Orang kaya seharusnya ditipu. Lu Chen dipenuhi dengan emosi.
Jika Sekte Feixia memiliki setengah dari sumber daya keuangan Sekte Ziyun dan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan kekuatan tempur tingkat tinggi, mereka tidak akan diganggu sampai sejauh itu. Besok, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan batu roh ke gerbang Feixia. Wu Kugong berkata dengan wajah muram bahwa dia tidak memiliki batu roh pada dirinya, dan semua batu roh itu milik Sekte Ziyun, jadi dia harus kembali untuk mendapatkannya. Pergilah. Lu Chen melambaikan tangannya dan mengusir sekelompok anjing liar. Wu Kugong dan kawan-kawan tampak murung dan putus asa. Mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa seperti sekawanan anjing liar. Saudara muda Lu Chen, mulai sekarang kau akan menjadi idola sekte dalam kami. Kakak senior Lu Chen telah lama menjadi idola sekte luar kita. Saudara muda Lu Chen, apakah Anda punya waktu malam ini? Kami, para murid sejati, ingin mengundang Anda untuk minum dan belajar ilmu pedang. Suara penghormatan terdengar satu demi satu. Puluhan ribu murid Sekte Feixia semuanya sangat terkesan dengan Lu Chen, dan suara pujian mereka tak ada habisnya. Bahkan para pengikut sejati di alam transformasi spiritual memandang Lu Chen secara berbeda dan menyampaikan undangan kepadanya. Dengan dukungan kuat dari penguasa negara, Lu Chen dapat melakukan apapun yang dia inginkan di Dengzhou. Siapa yang tidak ingin berteman dengan Lu Chen? Dan kekuatan bertarung Lu Chen begitu kuat hingga menakutkan. Bahkan para pengikut sejati itu tidak berani meremehkan Lu Chen, terutama karena Lu Chen memiliki senjata spiritual di tangannya. Bagi Feixia, ini adalah akhir yang sempurna. Tentu saja, Sekte Ziyun dan Sekte Suisa menderita kerugian besar sehingga mereka membenci Lu Chen sampai ke akar-akarnya. Su Chen sangat rendah hati dan menyebut dirinya sebagai bawahan di hadapan Lu Chen. Dia juga secara pribadi mengantar Lu Chen kembali ke gerbang Feixia, seperti bawahan Lu Chen. Lu Chen tahu bahwa Su Chen menebus kesalahannya, jadi dia tidak perlu bersikap sopan kepada Su Chen. Dia bahkan mempercayakan Su Chen untuk membantunya mendapatkan beberapa bahan dan pil binatang. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk membangun formasi, bahan-bahan tersebut sangat khusus dan sulit diperoleh, jika tidak Lu Chen tidak akan meminta bantuan Su Chen. Lu Chen tahu bahwa pil binatang dan bahan khusus sangat mahal, dan dia tidak punya banyak uang. Dia ingin menggunakan sejumlah pil untuk membayarnya, tetapi ditolak dengan tegas oleh Su Chen. Lu Chen adalah sahabat pangeran keempat. Su Chen bahkan tidak bisa gagap, jadi bagaimana mungkin dia meminta uang Lu Chen? Sebagai penguasa Dengzhou, yang bertanggung jawab atas 99 kota di negara bagian itu, hal yang paling banyak dimilikinya adalah uang. Hal pertama yang dilakukan Lu Chen saat kembali ke Feixiamen adalah berkonsultasi dengan Miao Yan dan para pemimpin senior lainnya untuk merekrut sejumlah besar murid sebagai murid alkimia, sehingga Akademi Alkimia akan memiliki staf yang lebih memadai, meningkatkan hasil produksi ramuan, dan memenuhi janjinya untuk meningkatkan pasokan ramuan. Tentu saja, saat Institut Alkimia mempercepat operasinya, Lu Chen tidak akan bisa berdiam diri dan harus bertanggung jawab atas Institut Alkimia. Bagaimanapun, pencapaian Lu Chen dalam alkimia sangat tinggi dan berada di luar jangkauan Chen Yuanliang. Ramuan-ramuan utama tersebut, seperti pil Zhen Yuan tingkat kedua dan pil Hualing tingkat ketiga, masih sulit dibuat oleh alkemis tingkat ketiga dan keempat. Ramuan-ramuan tersebut perlu disempurnakan secara hati-hati dari satu kelompok ke kelompok lain untuk menghindari mengubahnya menjadi pil yang tidak berguna. Namun bagi Lu Chen, ramuan tingkat kedua dan ketiga sangat rendah kualitasnya. Selama tidak disempurnakan hingga kualitas terbaik atau lebih tinggi, tidak akan ada kesulitan. Dia memiliki kekuatan jiwa yang melimpah dan dapat menyempurnakan 9 tungku sekaligus. Setiap tungku akan berhasil dan setiap pil memiliki kualitas terbaik. Ramuan tingkat atas umumnya digunakan oleh Sekte Bela Diri untuk mengembangkan beberapa kekuatan tempur tingkat tinggi, sedangkan ramuan tingkat menengah merupakan persediaan utama bagi sebagian besar pengikutnya. Sekarang dengan tindakan Lu Chen, sejumlah besar ramuan berkualitas tinggi telah disempurnakan, dan Feixiamen dapat mengolah lebih banyak dan lebih kuat kekuatan tempur tingkat tinggi. Keesokan harinya, 50 kg batu roh tingkat rendah dikirim dari Sekte Ziyun. Beberapa hari kemudian, materi dan pil binatang milik Su Chen juga dikirimkan. Lu Chen menyerahkan Institut Alkimia kepada Chen Yuanliang dan kembali ke kediamannya. Dia menggunakan batu roh tingkat rendah, pil binatang buas, dan beberapa bahan obat untuk memurnikan pil spiritual tingkat atas. Sejumlah besar pil energi spiritual kelas atas berhasil dimurnikan, tetapi Lu Chen tidak menggunakannya untuk berlatih. Sebaliknya, ia menyimpan semuanya di dalam mutiara kekacauan. Karena teknik 9 naga kembali menjadi satu yang dipraktikkan Lu Chen sangat istimewa, ia menyerap pil energi spiritual berkali-kali lebih cepat daripada orang biasa. Seiring kultivasinya menjadi lebih kuat, kecepatan penyerapannya menjadi semakin cepat dan mengerikan. Pada awalnya, butuh waktu 1/4 jam bagi seseorang di alam pemurnian tubuh tingkat kelima untuk menyerap sepenuhnya pil energi spiritual tingkat rendah. Sekarang, di alam esensi sejati tingkat kelima, tidak peduli berapa banyak pil energi spiritual kualitas atas yang ditelannya, pil-pil itu akan langsung diserap oleh vena naga api dan segera diubah menjadi esensi sejati murni.
Jika energi sejati Anda habis selama pertempuran, pil energi spiritual bermutu tinggi akan menjadi pil penyelamat hidup Anda. Lu Chen enggan menggunakan pil penyelamat hidup untuk kultivasi. Baja yang bagus harus digunakan pada bilahnya dan tidak boleh disia-siakan. Mengenai kumpulan bahan itu, Lu Chen akan menggunakannya untuk membangun formasi pencangkokan bunga dan pencangkokan pohon. Di masa depan, ia akan mengandalkan formasi ini untuk menyerap energi spiritual dan mempraktikkan 9 naga kembali ke satu seni. Malam harinya, saatnya berangkat, dan Lu Chen berjalan menuju puncak Luoxia. Puncak Luoxia telah dibuka untuk Lu Chen sebagai pengecualian. Formasi di sana tidak akan diaktifkan terhadap Lu Chen, dan Lu Chen dapat masuk dan keluar dengan bebas. Tuan muda, sudah larut malam, apa yang Anda lakukan di sini? Wanner sedang berlatih di puncak gunung. Ketika dia melihat Lu Chen datang, dia segera berdiri untuk menyambutnya. Saya akan berlatih, kata Lu Chen. Kalau begitu, sebaiknya kau berlatih di puncak Luoxia. Energi spiritual di sini jauh lebih kaya daripada di pegunungan luar. Wanner berkata cepat, aku tidak akan berlatih di sini. Aku tidak ingin menyerap semua energi spiritual dari puncak Luoxia dan membuatmu tidak bisa berlatih. Di mana Anda akan memperbaikinya? Lembah awan ungu dan sungai pasir pecah. 84 bab 84, Tanah Terlarang Awan Ungu. Di sanalah sekte awan ungu dan sekte pasir pecah berada. Mereka membencimu sampai ke akar-akarnya. Kau tidak boleh pergi ke sana. Seru Wanner, memang benar mereka membenciku. Siapa yang menyuruh mereka menyinggungku? Aku tidak akan berhenti sampai aku membuat hidup mereka sengsara. Lu Chen mengepalkan tinjunya dan mencibir. Ada begitu banyak master di sekte Ziyun dan sekte Suisa. Bagaimana kamu bisa menghadapi mereka sendirian? Bukankah sudah kukatakan kepadamu untuk menyerap semua energi spiritual dari lembah Ziyun dan sungai Suisa, sehingga mereka tidak akan memiliki energi spiritual untuk berkultivasi dan kultivasi mereka akan berhenti berkembang. Ada begitu banyak energi spiritual di dunia, bagaimana Anda bisa menyerap semuanya? Jangan khawatir, aku punya solusinya. Lu Chen menepuk bahu Wanner dengan lembut dan berkata, jangan buang waktu. Pimpin jalan, hari sudah larut, aku ingin keluar dari gunung belakang. Ada jalan rahasia di belakang puncak Luoxia, yang mengarah langsung keluar gunung Feixia. Sangat sedikit orang yang tahu tentang jejak ini, namun Miao Yan memberitahu Wanner, dan Wanner mengungkapkannya kepada Lu Chen. Lu Chen sama sekali tidak sopan dan mengarahkan pandangannya ke jalan ini. Ada banyak orang yang mengawasi di luar gerbang gunung. Lu Chen akan keluar untuk melakukan sesuatu yang jahat, jadi dia pasti tidak ingin orang lain mengetahui keberadaannya. Jalan menuju puncak Luoxia ini menjadi pilihan terbaik Lu Chen. Wanner tidak punya pilihan selain membawa Lu Chen ke belakang gunung. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, mereka memasuki sebuah gua tersembunyi. Di ujung gua terdapat tebing kecil, tidak terlalu tinggi dari tanah, hanya sekitar 2 meter tingginya. Seorang prajurit di alam Zenyuan dapat naik dan turun hanya dengan satu lompatan. Namun, tempat ini sepi dan jalan keluarnya tersembunyi, sehingga mustahil bagi orang luar untuk menemukan jalan ini. Tuan muda, tolong biarkan Wanner pergi bersamamu. Wanner bisa membantu dan tidak akan pernah menjadi penghalang. Wanner memohon lagi, kembalilah dan berlatihlah, tunggu sampai levelmu lebih tinggi dariku. Lu Chen melompat dari tebing, dan ketika dia mendarat di tanah, dia memulai langkah pengendalian cahaya, bergerak secepat kilat, dan sosoknya dengan cepat menghilang. Wanner menatap sosok Lu Chen yang menghilang, merasa tertekan. Semua orang sudah pergi jauh, apalagi yang bisa diharapkan. Suara tawa yang familiar terdengar dari belakang. Menguasai, Wanner panik dan segera berbalik dan berkata, Wanner membawa tuan muda ke sini tanpa izin, mohon maafkan saya, Master Sekte. Lupakan saja, aku membuat pengecualian dan mengizinkan Lu Chen memasuki puncak Luoxia. Aku sudah siap secara mental untuk ini. Miao Yan juga melihat ke kejauhan, yang merupakan arah di mana Lu Chen menghilang, dan berkata, jika dia benar-benar memiliki sarana untuk menghadapi Sekte Ziyun, itu akan menjadi berkah bagi Sekte Feixia. Setidaknya dalam jangka pendek, orang-orang itu akan terlalu sibuk untuk mengganggu mereka, dan para pengikut Sekte Feixia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tapi Wanner khawatir dengan keselamatan tuan muda. Dia berani pergi sendiri, jadi dia pasti punya rencana yang jitu. Jangan khawatir. Miao Yan tersenyum dan mendesah, tuan muda, Anda orang yang sangat pelit. Sekte Ziyun telah menderita kerugian besar di tangannya. Dia bahkan memeras 50 kg batu roh dari kami, dan Anda masih tidak mau melepaskan kami. Anda bahkan lebih pelit daripada tetua Fang dari Sekte Dalam. Tidak, tuan muda dulu sangat murah hati, tidak pelit sama sekali. Wanner menolak untuk setuju. Itu dulu dia tidak kuat, jadi dia harus bertahan meskipun dia pelit. Sekarang dia sudah kuat dan mampu, sulit untuk mengatakannya. Miao Yan tersenyum dan kembali bersama Wanner melalui rute yang sama. Malam hari gelap, bulan terang, dan bintang-bintang jarang. Lembah Ziyun dipenuhi dengan energi spiritual.
Sesosok-sosok menyelinap ke lembah tanpa bersuara dan mencapai jantung Sekte Ziyun. Di lokasi terpencil di pegunungan, di mana terdapat hutan lebat, Lu Chen mendirikan formasi di sini, formasi transplantasi bunga dan pohon. Ini adalah susunan sihir ketiga yang telah ia buat. Yang pertama terletak di jantung gerbang pasir hancur, dan yang kedua terletak di tempat tersembunyi tidak jauh dari pintu keluar jalan rahasia di puncak Luoxia. Ketiga susunan sihir itu dapat saling terhubung. Selama dia mengaktifkan lingkaran sihir saat ini, dia akan langsung dipindahkan ke wilayah Sateret Sengget. Lalu jika dia mengaktifkan lingkaran sihir Sateret Sengget lagi, dia bisa dipindahkan ke puncak Luoxia. Lingkaran sihir memiliki dua karakteristik lain, dapat disembunyikan dan dihancurkan. Setelah hancur, tidak akan ada jejak yang tertinggal dan tidak akan ada seorang pun yang tahu bahwa lingkaran sihir telah muncul di tempat ini. Ini sungguh suatu keharusan untuk perampokan dan pencurian. Bubuk batu Xuan Huang, rumput Tianze, kulit kalajengking bertanduk. Lu Chen meletakkan material khusus satu persatu sesuai dengan orientasi formasi, dan formasi pergerakan bunga dan kayu secara bertahap terbentuk. Sepotong tulang hewan tingkat ketiga ditempatkan di tengah sebagai pusat formasi, dan prototipe formasi pun selesai. Akhirnya, Lu Chen mengirimkan aliran kekuatan jiwa ke arah lingkaran sihir, dan lingkaran sihir itu segera menjadi aktif, seolah-olah memiliki jiwa. Lingkaran sihir itu berisi kehendak Lu Chen. Saat Lu Chen menggerakkan pikirannya, lingkaran sihir itu perlahan menghilang. Tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya kecuali Lu Chen. Selesai, mari kita mulai. Lu Chen melirik ke puncak utama lembah Ziyun dan berkata dengan nada mengejek, waktu ini adalah waktu pelatihan Paman Lu. Kamu bisa tidur sekarang. Sesaat kemudian, rantai jimat untuk melarikan diri dari bumi ditambahkan ke tubuhnya, dan Lu Chen menguasai seni melarikan diri dari bumi. Lu Chen melangkah maju dan menghilang ke dalam tanah. Selain itu, dia telah meminum pil tembus pandang, jadi dia seperti udara dan tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya. Dengan mempraktikkan teknik 9 naga kembali ke 1, nadi naga api segera menjadi aktif dan dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, energi spiritual gunung yang kaya itu tersedot. Pusaran air besar dilepaskan satu demi satu, dan energi spiritual pegunungan di sekitarnya mulai tersedot. Semua orang di Sekte Ziyun menyadari perubahan itu dan bergegas keluar untuk memeriksanya. Mereka semua terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Saya melihat bahwa energi spiritual yang kaya dari masing-masing 99 puncak lembah Ziyun mengalir, membentuk gelombang energi spiritual, seperti ribuan sungai yang menyatu ke laut, mengalir menuju gunung terpencil. Pergi dan periksa puncak yang tak bernama itu. Suara pemimpin Sekte Ziyun terdengar. Satu demi satu sosok-sosok kuat bergerak mendengar suara itu, terbang menjauh, dan langsung menuju ke gunung. Tak lama kemudian, segerombolan sosok dengan aura kuat mendarat di gunung. Mereka menatap energi spiritual yang mengalir ke tanah dengan wajah kebingungan. Konon, situasi ini juga pernah terjadi di Sekte Feixia. Diduga urat nadi naga bawah tanah telah bangkit. Pemimpin Sekte Ziyun muncul, menatap tanah, dan berbicara perlahan. Mungkinkah Sekte Ziyun kita juga memiliki urat nadi naga yang perlu dibangkitkan? Wu Kugong bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Energi spiritual yang memenuhi tanah adalah salah satu tanda kebangkitan urat naga. Pemimpin Sekte Ziyun berpikir sejenak dan berkata, namun, masih ada satu tanda yang hilang, yaitu suara gemuruh nadi naga. Jika tidak dapat dibuktikan bahwa ada nadi naga di lembah Ziyun. Sederhana saja, mari kita gali sebidang tanah ini dan lihat apakah ada urat nadi naga di dalamnya. Kata Wu Kugong, tunggu sebentar, jika tidak ada urat nadi naga yang meraung, tidak akan terlambat untuk membalik tanah sejauh 10 kaki lagi. Kata Ziyunmen, semua yang dikatakan orang-orang ini sampai ke telinga Lu Chen tanpa terlewat satu kata pun. Membalikkan tanah sejauh 10 kaki. Takkan kubiarkan kau menyerahkan itu, bahkan dalam kehidupan ini. Kau bisa mendengar urat nadi naga itu menderu, kan? Ini mudah, Master Lu dapat memenuhi kebutuhan Anda. Berdiri diam dan dengarkan baik-baik. Senyum muncul di bibir Lu Chen. Dengan sebuah pikiran, dia menarik kembali pusaran isap dan berhenti menyerap energi spiritual. Vena naga api yang tengah asyik menyerap tenaga spiritual, tiba-tiba kehabisan tenaga dan tak kuasa menahan amarahnya. Mengaum, tiba-tiba, raungan naga yang marah meledak dari tanah. Raungan itu mengguncang gunung dan bumi. Orang-orang dari Sekte Ziyun yang sedang menonton terkejut. Raungan naga yang kuat membuat gendang telinga mereka sakit, mereka merasa pusing, dan mereka hampir tidak bisa berdiri. Itulah gemuruh urat nadi naga. Benar saja, ada nadi naga yang akan bangkit. Pembuluh darah naga akan segera bangkit, kita akan menjadi kaya. Tuhan punya mata, akhirnya tiba giliran Sekte Ziyun kita. Para tetua Sekte Ziyun semuanya begitu gembira hingga mereka berpelukan dan merayakan sambil menangis kegirangan. Cepat, mundur dari sini dan jangan ganggu urat nadi naga. Pemimpin Sekte Ziyun segera membuat keputusan dan memimpin para pemimpin puncak untuk segera pergi, takut jika urat nadi naga akan terganggu dan menyebabkan konsekuensi serius.
Mulai sekarang, Puncak Wuming terdaftar sebagai area terlarang Sekte Ziyun. Tidak seorang pun diizinkan masuk, jika tidak mereka akan dibunuh. 85 Bab 85 Tidak ada yang normal. Mendengar perintah tegas dari pemimpin Sekte Ziyun, Lu Chen dipenuhi emosi. Pemimpin Sekte Ziyun sungguh sangat sopan. Cukup daftarkan gunung ini sebagai daerah terlarang dan jangan biarkan siapapun menginjakkan kaki di sana. Dengan begitu, saya, Tuan Lu, dapat datang dan pergi sesuka hati di sini tanpa ada halangan apapun. Mulai sekarang, sesekali, saat cuaca cerah, Master Lu akan mendarat di sini untuk menyerap energi spiritual, berlatih dengan tekun, dan meningkatkan wilayah kekuasaannya. Dia tidak akan pernah mengecewakan pemimpin Sekte Ziyun. Namun, selama kurun waktu ini, semua rekan di Sekte Ziyun dapat bersantai dan pergi tidur. Tanpa energi spiritual, tidak ada gunanya Anda berkultivasi. Tahukah Anda apa itu mau? 1 jam kemudian, energi spiritual yang luas dari 99 puncak lembah Ziyun sepenuhnya dihisap oleh Lu Chen, bahkan tanpa jejak yang tersisa. Diperlukan setidaknya 3 hingga 5 hari bagi energi spiritual lembah Ziyun untuk pulih. Harus dikatakan bahwa lembah Ziyun memiliki lebih banyak energi spiritual daripada gerbang Feixia, dan Lu Chen telah memperoleh banyak manfaat darinya. Esensi sejati meningkat pesat. Meskipun tidak ada terobosan, ia mencapai puncak alam esensi sejati tingkat kelima dan hanya setengah langkah lagi dari alam esensi sejati tingkat keenam. Selesai, dan hari ini selesai. Lu Chen melangkah keluar dari tanah, melangkah ke arah arai pemindah bunga, dan mengirimkan kekuatan jiwa untuk mengaktifkan arai. Perhentian berikutnya, gerbang pasir penghancur. Lingkaran sihir itu diaktifkan tanpa suara dan memindahkan Lu Chen ke lingkaran sihir lain dengan jenis yang sama. Sungai pasir hancur. Sungai itu lebarnya 100 kaki, mengalir deras, dan energi spiritual yang kaya meliputi kedua sisi sungai. Di satu sisi pantai, di hutan terpencil dan sepi, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Lu Chen berdiri kokoh di atas kakinya dan melihat ke depan, yang merupakan inti dari gerbang pasir yang hancur. Ada bangunan di kedua sisi sungai, membentang ratusan mil, membentuk kompleks yang megah. Sateret Sengate selalu menjadi penonton dan tidak memiliki kebencian besar terhadap Lu Chen. Namun, Suisamen membantu dan mendukung kejahatan tersebut dan menjadi kaki tangan Ziyunmen. Hanya berdasarkan alasan ini, Lu Chen tidak akan pernah melepaskannya. Suisamen, jika kalian terlibat dengan Ziyunmen, kalian ditakdirkan menjadi Suixinmen. Lu Chen menghela napas, merasa sedikit kasihan pada Sateret Sengate. Namun, betapapun menyesalnya dia bersikap kejam saat mengambil tindakan. Dia melangkah maju, menyelam ke bawah tanah, dan mulai berlatih, mengikuti metode yang sama. Di atas sungai Suisa, angin bertiup kencang dan awan-awan bergulung-gulung. Energi spiritual yang kaya yang menyelimuti bumi membentuk serangkaian gelombang energi spiritual yang mengalir menuju suatu tempat di tepi sungai dan mengalir ke tanah secara berkelompok. Murid-murid Sekte Pasir Hancur yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar dari kompleks bangunan yang membentang ratusan mil, melihat sekeliling dengan ngeri. Satu demi satu sosok terbang keluar dan menuju ke suatu tempat di tepi sungai. Raungan naga terdengar, menggema di seluruh sungai pasir pecah. Sosok-sosok itu terhenti, dan berhenti bergerak maju. Di Heksi Yandi, nadi naga akan segera bangkit. Tempat ini ditetapkan sebagai area terlarang. Siapapun yang melanggar akan dibunuh. Raungan pemimpin Sekte Suisa bagaikan guntur, menyebar ke seluruh sungai Suisa. Pemimpin yang sopan dan baik lainnya. Jangan sia-siakan energi spiritual dunia di sungai Suisa. Saya, Master Lu, menyerapnya dengan senyuman. Lu Chen sangat gembira, membiarkan nadi naga apinya mengalir liar dan menyerap energi spiritual sesuka hati. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi esensi sejati yang murni, berdampak pada penghalang alam. Tiba-tiba, napas Lu Chen melonjak dan ledakan keras terdengar dari dalam tubuhnya. Klik, terobosan, tingkat ke-6 alam Zenyuan. Lu Chen merasa rileks dan bahagia. Lembah Ziyun dan sungai Suisa penuh dengan energi spiritual. Itu benar-benar tempat yang luar biasa. 1 jam lagi berlalu, tidak ada terobosan baru dalam dunia, tetapi semua energi spiritual telah terserap. Aku mendapat panen yang baik malam ini, aku akan kembali dalam beberapa hari. Lu Chen menepuk pantatnya dan pergi. Setelah kembali ke puncak Luoxia, Lu Chen ingin kembali ke pengadilan alkimia dengan tenang agar tidak mengganggu Waner. Namun, dia tidak menyangka bahwa Waner telah menunggunya di lembah dalam perjalanan. Tuan muda, Anda kembali. Air mata menggenang di mata merah Waner. Gadis bodoh, aku hanya pergi jalan-jalan. Kenapa kamu menangis? Lu Chen menyentuh kepala kecil Waner dan berkata menghibur. Setelah kau pergi, gadis ini terus menangis, menyalahkanmu karena tidak membawanya bersamamu. Suara wanita yang familiar terdengar dari belakang. Lu Chen tahu siapa yang berbicara. Dia masih tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia keluar untuk menipu Sekte Ziyun dan Sekte Suisa dari orang di baliknya. Saya hanya bisa pergi ke tempat yang saya inginkan. Saya tidak bisa membawa orang lain, kalau tidak saya tidak akan bisa pergi.
Lu Chen terus menyentuh kepala Waner dan berkata sambil tersenyum, lain kali aku pergi bermain, aku akan mengajakmu bersamaku. Ya, Tuan Muda, Waner mendengus dan berhenti menangis. Namun, wilayah kekuasaanmu terlalu rendah. Kamu harus bekerja keras untuk meningkatkannya. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kekuatan tempur yang cukup dan tidak akan aman untuk keluar dan bermain. Lu Chen menyingkirkan senyumnya dan berbicara dengan serius. Waner sangat berbakat, tetapi terlalu santai. Dia memasuki seni bela diri bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengikutinya, yang merupakan hal tabu dalam seni bela diri. Dia harus mendesak Waner untuk menetapkan tujuan seni bela diri dan bekerja keras untuk meningkatkan dirinya. Jika tidak, jika dia melewatkan masa keemasan pelatihan, akan jauh lebih sulit untuk membuat kemajuan di masa depan dan akan sulit baginya untuk melangkah jauh dalam seni bela diri. Saya telah bekerja sangat keras. Saya telah berlatih di puncak Luoxia hampir sepanjang waktu. Saya akan segera menembus ke tingkat ketiga alam Zenyuan. Waner berkata cepat. Tidak cukup. Lu Chen menggelengkan kepalanya. Saya juga telah menyelesaikan level kedua seni suci pohon ilahi. Kata Waner lagi. Tidak cukup. Lu Chen terus menggelengkan kepalanya. Telapak Rongtian, aku telah menyelesaikan level pertama. Waner melanjutkan. Tidak cukup. Lu Chen terus menggelengkan kepalanya. Berapa banyak yang cukup? Waner mengerutkan kening, dan ada sedikit keputusasaan di matanya. Kultivasi Anda setidaknya harus berada di alam transformasi spiritual, teknik Sein Anda setidaknya harus berada di level keempat, dan telapak tangan penggabungan surgawi Anda setidaknya harus berada di level ketiga. Kira-kira begitulah. Lu Chen membuka mulutnya lebar-lebar, dan gol yang dia berikan membuat Waner semakin putus asa. Guru, saya tidak bisa melakukannya. Mata Waner hampir meneteskan air mata lagi. Jangan menangis, gadis kecil. Jalan kultivasi itu bertahap dan kamu tidak bisa terburu-buru. Miao Yan segera menghibur Waner, lalu menatap Lu Chen lagi, dan berkata, jangan dengarkan omong kosong Lu Chen. Dia hanya memacu semangatmu, bukan memintamu untuk menjadi monster dalam waktu singkat. Jangan bandingkan dirimu dengannya. Kamu adalah orang biasa, dan dia adalah orang aneh. Kalian tidak selevel. Guru, kata-katamu begitu kasar. Ada apa denganku? Lu Chen berkata dengan tidak senang. Tidak ada yang normal tentangmu. Miao Yan menatap Lu Chen dan berkata dengan tidak senang, aku ingat saat pertama kali kamu masuk sekte, kamu berada di level kedua alam esensi sejati, kan? Baru beberapa saat, level berapa kamu sekarang? Kamu pergi jalan-jalan, dan saat kamu kembali, level kultivasimu sudah meningkat. Mudah sekali bagimu untuk menembus alam. Beraninya kamu mengatakan kamu normal. Aku tidak bisa mengendalikan wilayahku. Jika wilayahku ingin berkembang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lu Chen agak tidak berdaya. Dia bisa memarahi semua orang, bahkan waria, tetapi dia tidak akan pernah memarahi Miao Yan. Dia adalah pemimpin suatu sekte, dia cantik dan memperlakukannya dengan baik, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan sesuatu yang menentangnya? Jangan bertingkah bodoh di hadapanku. Kau memanfaatkanku dan tetap bertingkah manis. Apa kau percaya aku akan menghajarmu? Miao Yan tiba-tiba mengangkat tangannya dan membuat Lu Chen sangat ketakutan hingga dia dengan cepat menghindar ke samping, tidak berani bernapas. Bercanda, kemampuan bertarung Miao Yan yang buruk tidak berarti ranah Miao Yan tidak bagus. Miao Yan adalah ahli tingkat kelima di alam transformasi spiritual. Kekuatan dasarnya sendiri adalah 2 juta pound. Tamparan biasa darinya dapat membuat Lu Chen kehilangan akal sehatnya. Saat seseorang mencapai alam transformasi spiritual, kekuatannya menjadi luar biasa tinggi, yang mana sangat berbeda dengan alam transformasi setengah langkah. Setengah langkah menuju keadaan transformasi, kekuatan dasar adalah 200.000 pound. Kekuatan dasar alam transformasi spiritual tingkat pertama adalah 400.000 kg, yang mana 2 kali lipat dari alam transformasi spiritual setengah langkah. Tingkat kedua dari alam transformasi spiritual adalah 800.000 kg. Tingkat ketiga alam transformasi spiritual adalah 1,2 juta kilogram. Begitu seterusnya, setiap kali Anda naik level, Anda memperoleh tambahan kekuatan dasar sebesar 400.000 jin. Pada awalnya, Lu Chen mencoba yang terbaik, menggunakan senjata spiritualnya dan pukulan pembunuh surga untuk memberikan serangan terkuatnya, tetapi dia masih tidak bisa menggoyahkan Jiang Yao. Kesenjangannya adalah kekuatan dasar ini. Saat Jiang Yao juga membuat kemajuan, Lu Chen sangat menyadari bahwa tujuan sebelumnya yaitu setengah langkah ke alam spiritual mungkin tidak cukup. Jika Lu Chen belum menerobos ke alam transformasi spiritual selama kompetisi seni bela diri, dia pasti sudah diganggu oleh Jiang Yao. 86 bab 86 kebencian yang mendalam. Setelah mengobrol sebentar, Miao Yan terus menyelidiki, terutama ingin tahu apa yang dilakukan Lu Chen saat dia keluar. Lu Chen memberitahu Miao Yan bahwa dia telah menguras semua energi spiritual dari Sekte Ziyun dan Sekte Suisa, dan bahwa masalah ini akan segera diketahui dan dia tidak dapat menyembunyikannya dari Miao Yan. Mengenai metode menggambarnya secara spesifik, dia tentu tidak akan mengungkapkannya.
Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, Miao Yan tidak ingin bertanya lagi. Lu Chen meninggalkan puncak Luoxia dan kembali ke Danyuan. Berdiri di puncak gunung di Danyuan, menghadap ke sekelilingnya, pegunungan itu dipenuhi dengan energi spiritual, yang membuat Lu Chen merasa gatal. Energi spiritual Gunung Feixia telah pulih. Apakah Anda ingin menggambarnya? Jika saya menghisap semuanya, saya akan merasa kasihan kepada semua rekan saya di Feixiamen. Tepat saat dia hendak menyerah, Lu Chen tiba-tiba melihat lampu masih menyala di rumah bobrok di kaki gunung gerbang dalam. Apakah Lai Xiang masih di sini? Lu Chen mengerutkan kening. Lai Guang telah dikalahkan, tetapi Lai Xiang masih tinggal di gerbang Feixia dan menolak untuk pergi. Apa yang dia tunggu? Menunggu kesempatan untuk membalas dendam padanya? Atau menunggu urat nadi naga bangkit? Bisa jadi keduanya. Lu Chen mendengus dingin. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain tidur nyenyak di samping tempat tidurnya? Akhirnya aku berhasil menguasai Feixiamen. Aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau dan situasinya tampak baik-baik saja. Bagaimana aku bisa membiarkan ancaman serius tetap berada di bawah hidungku? Kau tidak akan pergi, kan? Aku punya cara hebat untuk membuatmu pergi sesuai keinginanmu sendiri. Tentu saja, saya merasa kasihan terhadap semua rekan saya di Feixiamen. Kembali ke tempat tinggal Anda, buka pintu dan jendela, dan serap energi spiritual. 9 naga kembali ke satu seni keberuntungan, Vena naga api langsung menjadi aktif, dan pusaran kuat dilepaskan satu demi satu. Di kaki Gunung Neimen, di rumah bobrok itu, Lai Xiang menunggu dengan cemas. Mengapa urat nadi naga belum terbangun? Tidak apa-apa jika dia tidak terbangun, tapi mengapa dia tidak menyerap energi spiritual lagi? Vena naga tidak akan mengubah lokasinya, kan? Terakhir kali urat naga menyedot energi spiritual, dia terkena cakar urat naga, dan pantatnya patah dan terluka parah. Dia tidak bisa mengetahuinya. Si Lu Chen sialan itu juga tinggal di ruangan ini, jadi mengapa Long Mai tidak mencengkeram pantat Lu Chen? Dia sudah berhati-hati selama ini dan tidak membuat urat nadi naga marah, tetapi urat nadi naga malah menyerangnya. Itu sungguh tidak adil. Ia sangat gugup, takut kalau urat nadi naganya benar-benar terbangun di tempat lain, lalu semua usahanya jadi sia-sia. Namun, itu tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya dia memanfaatkan urat nadi naga terakhir kali. Tubuhnya terkena gelombang energi spiritual dan dia benar-benar berhasil mencapai transformasi spiritual setengah langkah. Itu bisa dianggap sebagai keuntungan. Dia yakin bahwa selama pembuluh darah naga terbangun dan dia menyerap energi naga asli, dia akan mampu menerobos alam transformasi spiritual. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan membunuh Lu Chen dan kemudian meninggalkan Feixiamen. Ayahnya, Lai Guang, dipecat sebagai seorang alkemis dan kultivasinya dihapuskan, semua karena Lu Chen dan Sekte Feixia. Kalau bukan karena urat nadi naga ini, dia sudah pergi sejak lama. Saat Lai Xiang tengah melamun, dia tiba-tiba merasakan adanya fluktuasi abnormal pada energi spiritual di luar, dan pada saat ini terdengar suara-suara yang tak terhitung jumlahnya dari luar. Lihat, energi spiritual mengalir menuju Gunung Danyuan. Vena naga menyerap energi spiritual lagi, tetapi lokasinya telah berubah. Ya, dia sudah tidak ada lagi di sekte dalam kita. Dia sudah pindah ke Institut Alkimia. Mendengarkan diskusi di luar, Lai Xiang tidak bisa lagi duduk diam dan berlari keluar rumah untuk memeriksa. Ketika dia melihat situasi di luar, Lai Xiang tercengang. Saya melihat bahwa energi spiritual semua gunung Feixiamen mengalir menuju satu puncak seperti air pasang. Dan gunung itu adalah tempat Akademi Alkimia berada, dan gelombang energi spiritual melonjak ke puncak gunung. Dikatakan bahwa Lu Chen pindah dari gerbang dalam dan tinggal di gunung itu. Lu Chen, Lai Xiang tampak terkejut dan ragu. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Lokasi urat nadi naga kebetulan adalah kediaman Lu Chen. Tidak, ini tidak mungkin benar. Urat naga itu tetap berada di sini dengan baik, mengapa mesti pindah? Jika kita bergerak, setidaknya kita masih bisa mendengar auman naga. Tidak ada raungan naga yang keluar dari sisi Lu Chen, yang berarti urat nadi naga tidak ada di sana. Tempat di mana urat nadi naga akan bangkit masih merupakan kediamanku. Ini adalah fakta yang tidak akan pernah bisa diubah. Mengau, raungan naga terdengar dari puncak Danyuan dan menyebar ke seluruh sekte Feixia. Akademi Alkimia dipenuhi dengan kegembiraan dan semua alkemis keluar untuk merayakan. Semua orang di sekte Feixia, dari Miao Yan hingga murid-murid luar, memandang Danyuan dengan takjub. Namun, betapapun terkejutnya semua orang, tidak ada yang peduli. Tidak masalah di mana urat nadi naga itu berada, yang penting itu berada di Gunung Feixia. Hanya ada satu orang yang mengetahui kebenarannya, dan itu adalah Lai Xiang. Wajahnya pucat dan dia seperti sedang kesurupan. Dia terus mengulang, Tuhan memberkatiku, Tuhan memberkatiku, semua dewa memberkatiku, ini tidak nyata, ini pasti tidak nyata, ini ilusi, ini pasti ilusi. Aku salah dengar, semua orang salah dengar, mereka pasti salah dengar. Raungan naga itu tidak akan terdengar lagi, tidak boleh.
Momen selanjutnya, mengau, 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 naga itu meraung lagi, 3 kali berturut-turut. Jelas dan nyata, mereka semua berasal dari puncak gunung Danyuan. Setelah naga itu meraung, gelombang energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi melaju kencang dan mengalir menuju gunung. Naga itu mengaum, urat nadi naga memang telah berubah posisinya. Sudah dipastikan, lokasi pembuluh darah naga itu ada di dalam kediaman Lu Chen. Lu Chen lagi, nadi naga tampaknya sangat menyukainya. Kemanapun dia pergi, urat naga mengikutinya. Sungguh ajaib. Kudengar ada seorang pria malang yang menghabiskan banyak uang untuk menukar rumah lamanya dengan Lu Chen. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkannya sekarang. Kamu pasti ingin mati. Suara-suara itu datang dari Institut Alkimia, mereka ditransmisikan dari atas oleh para tetua. Wajah Lai Xiang berubah dari putih menjadi hijau, lalu dari hijau menjadi hitam. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan akhirnya dia mengamuk. Ya Tuhan, aku, Lai Xiang, bersumpah di sini bahwa Lu Chen dan aku tidak akan pernah hidup berdampingan. Suatu hari, aku akan membunuhnya. Lai Xiang bersumpah dengan sungguh-sungguh, lalu meninggalkan Fei Xiamen dengan kebencian yang mendalam dan menghilang. 1 jam kemudian, udara di Gunung Feixia sangat jernih, tetapi semua energi spiritual hilang, dan semuanya masuk ke perut Lu Chen. Secara tegas, ia memasuki perut Vena naga api dan diubah menjadi saripati sejati yang murni. Namun, nafsu makan Yan Longmai yang luar biasa membuat Lu Chen terdiam berulang kali. Dalam satu malam, ia menyerap semua energi spiritual dari 3 sekte seni bela diri utama, tetapi hanya meningkatkan wilayahnya 1 tingkat kecil. Itu terlalu sedikit. Sekarang, semakin tinggi tingkat kultivasinya, energi spiritual yang dibutuhkannya meningkat secara eksponensial. Energi spiritual di Dengzu semakin tidak dapat memuaskannya, dan semakin sulit untuk menerobosnya. Tingkat ke-6 alam esensi sejati, kekuatan dasarnya adalah 60.000, dan Vena naga api digandakan, yaitu kekuatan 120.000 pon. Jika Anda menggunakan jari kedua Yan Yang dan menambahkan rantai udara, akan ada 2 amplifikasi. Setiap jari dapat mengerahkan gaya sedikitnya 360.000 kg. Jika Anda menggunakan seluruh kekuatan Anda dan menambahkan berbagai amplifikasi kecil, Anda dapat mengerahkan gaya sebesar 400.000 kg. Tak menjadi masalah baginya untuk menghajar segala macam pelaku kejahatan yang merupakan guru spiritual setengah-setengah. Kalau kamu bertemu dengan seorang pendekar di level pertama alam transformasi spiritual, sekalipun dia yang paling lemah tanpa peningkatan kekuatan apapun, hasil maksimal yang bisa kamu dapatkan adalah seri. Akan tetapi, seorang pendekar lemah pada tingkat pertama alam transformasi spiritual hanyalah imajinasi yang indah dan tidak ada dalam kenyataan. Orang yang telah berkultivasi hingga ke alam transformasi spiritual tidak mungkin begitu lemah hingga tidak memiliki apapun, jika tidak, mereka tidak akan mampu berkultivasi hingga ke alam ini. Harus ada urat nadi bela diri dan harus ada seni bela diri. Bahkan jika urat nadi bela diri dan seni bela diri adalah yang terburuk, tetap akan ada peningkatan kekuatan. Asal mereka memiliki sedikit peningkatan, mereka bisa mengalahkanmu Lu Chen. Bagaimana kalau menggunakan narkoba dan menerobos ke alam kecil lainnya? Lu Chen menatap pil energi spiritual tingkat atas di dalam mutiara kekacauan dan terjatuh dalam keadaan berjuang. 87 bab 87 susunan teleportasi kecil. Lu Chen menyadari situasinya sendiri. Dia hampir mencapai puncak tingkat ke-6 alam esensi sejati. Selama dia meminum sejumlah besar pil energi spiritual bermutu tinggi, dia akan mampu menerobos. Akan tetapi, apakah sepadan membuang begitu banyak pil energi spiritual yang menyelamatkan nyawa hanya untuk memengaruhi wilayah kecil? Tidak hemat biaya, bahkan jika dia berhasil menembus alam kecil lainnya, peningkatan kekuatannya tidak akan banyak, dan dia mungkin tidak sebanding dengan seorang pejuang di alam transformasi spiritual tingkat pertama. Mengapa harus menyia-nyiakan pil energi spiritual kelas atas? Kecuali Anda berupaya mencapai transformasi spiritual setengah-setengah, yang lainnya hanyalah omong kosong belaka. Lu Chen menepis pikiran itu dan mulai memeriksa status kekuatan tempurnya saat ini. Kekuatan tempur terkuat saat ini tentu saja bukanlah jari matahari api, tetapi jari pembunuh surga. Kekuatan jurus tempur surgawi tingkat atas pasti berkali-kali lipat lebih kuat dari jurus jari matahari berapi duniawi tingkat atas. Masalahnya adalah ranah Lu Chen saat ini terlalu rendah. Dia hanya bisa mengaktifkan Zantian, tetapi belum melepaskan kekuatan penuh Zantian. Zantian tidak dapat mengerahkan kekuatannya secara penuh, dan peningkatan yang diberikannya bukanlah yang terbesar. Meskipun lebih dari jari Yan Yang, itu tidak stabil. Itu tergantung pada situasi saat itu. Lu Chen juga tidak dapat menentukan peningkatan spesifiknya. Yang paling membuat Lu Chen pusing adalah meskipun Zantian kuat, satu serangan akan menguras seluruh tubuhnya, dan kekuatan tempurnya tidak dapat dipertahankan. Dia tidak dapat menggunakannya dengan santai, jika tidak, dia akan kelelahan sampai mati. Karena Zantian tidak dapat digunakan sering, mari kita berlatih teknik pedang yang dapat digunakan sering.
Empat gaya petir dan pedang gelombang angin merupakan teknik pedang tingkat bumi tingkat atas, namun keduanya kehilangan bagian kedua dan pernah dikuasai Lu Chen. Sekarang, Lu Chen mengambilnya dari kedalaman ingatannya. Setelah dibandingkan, pedang gelombang angin lebih feminin, yang tidak disukai Lu Chen, jadi dia memutuskan untuk berlatih empat gaya guntur yang lebih mendominasi. Dari keempat gaya Thunder, hanya dua yang pertama yang diketahui, tetapi untuk saat ini keduanya sudah cukup. Bagaimanapun, keduanya adalah keterampilan tempur transisi dan persyaratannya tidak perlu terlalu tinggi. Pada hari-hari berikutnya, Lu Chen berlatih dua gaya guntur atau membuat pil. Kemudian, kadang-kadang, dia akan menggunakan lingkaran sihir untuk berlari ke Sekte Ziyun dan Sekte Suisa, memasuki apa yang disebut sebagai area terlarang, dan tanpa ampun menguras energi spiritual mereka. Kadangkala, dia akan memaksa Vena Naga Api meraung beberapa kali untuk membangkitkan Sekte Awan Ungu dan Sekte Pasir Pecah. Lu Chen berhenti menyerap energi spiritual Gunung Feixia dan menyelamatkan semua rekannya dari Sekte Feixia. Kemudian, Lu Chen merasa bahwa Sekte Ziyun dan Sekte Suisa tidak memiliki cukup energi spiritual, jadi dia hanya mengarahkan pandangannya pada Su Chen. Di kota Dengzhou, ada urat naga bawah tanah, tepat di bawah rumah gubernur. Oleh karena itu, energi spiritual yang menyelimuti rumah bangsawan itu sangat kaya, beberapa kali lipat dari tiga sekte seni bela diri utama. Lu Chen meminta Su Chen untuk membuat ruang rahasia bawah tanah di rumah gubernur, dan Su Chen tentu saja setuju. Setelah itu, kadang-kadang, energi spiritual yang kaya di istana negara terkuras habis tanpa alasan yang jelas. Su Chen berpikiran jernih dan tahu bahwa Lu Chen lah yang melakukannya, jadi tentu saja dia tidak akan melanjutkan masalah itu. Mengenai bagaimana Lu Chen melakukannya, dia tidak peduli dan tidak bertanya. Dia hanya pura-pura tidak tahu. Sejak saat itu, energi spiritual Sekte Ziyun, Sekte Suisa, dan rumah Zhouzu menjadi milik Lu Chen secara eksklusif. Dia bergantian mengambil energi spiritual dari mereka dan hampir menjadi kecanduan. Setelah menggambar selama sekitar 1 bulan, ranah Lu Chen akhirnya membaik. Dia menerobos ranah dan memasuki level ke-7 dari alam Yuan sejati. Setelah mencapai tingkat ke-7 dari alam Yuan sejati, Anda dapat memadatkan api sejati dan tidak perlu lagi mencuri api sejati milik orang lain. Tingkat ke-7 alam Yuan sejati, dengan kekuatan dasar 70.000 kg, ditambah peningkatan Vena Naga Api, jari matahari api, dan rantai jimat Qi. Hanya satu jari saja dapat menghasilkan gaya sebesar 420.000 kg. Dengan seluruh kekuatannya dan beberapa peningkatan kecil, ia dapat mengerahkan kekuatan sebesar 470.000 hingga 480.000 kg. Ia dapat bersaing dengan seorang pendekar di tingkat pertama alam transformasi spiritual. Untuk menerobos lebih jauh, energi spiritual yang dibutuhkan akan lebih mengerikan. Energi spiritual dari ketiga tempat itu tidak dapat mengimbangi kecepatannya, tetapi itu tidak menghalangi Lu Chen untuk terus menyerap. Tidak peduli seberapa kecil seekor nyamuk, ia tetaplah daging. Selama ia menyerapnya cukup lama, ia akan tetap dapat menerobos. Su Chen tidak peduli. Selama Lu Chen bahagia, tidak masalah baginya untuk menyerap energi spiritual sampai akhir zaman. Namun, Sekte Ziyun dan Sekte Suisa sangat menderita. Nadi naga bawah tanah hanya menguras energi spiritual tetapi tidak terbangun, jadi tidak ada energi spiritual yang tersedia selama sekitar 1 bulan. Seluruh sekte berada dalam keadaan hampa, dan kekuatan keseluruhannya sedikit menurun. Hingga suatu hari, Bai Ningxuang datang, dan Lu Chen melepaskan Ziyunmen dan Suisamen. Bai Ningxuang datang bersama seorang lelaki tua berpakaian hitam dengan 3 garis putih di tubuhnya. Dia tampaknya adalah seorang guru tingkat 3 dari suatu profesi. Namun, ada kesombongan di wajah lelaki tua itu, seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun di dunia. Ini adalah Master Formasi Wang Bang. Bai Ningxuang memperkenalkan Lu Chen dan lelaki tua itu satu sama lain. Tuan Wang, bakat muda ini bernama Lu Chen, dan dialah yang ingin saya kirim ke kota Dan. Halo, Guru Wang. Lu Chen mengangguk dan menyapa. Berhentilah membuang-buang waktuku dan mulai bicara omong kosong. Wang Bang bahkan tidak melihat ke arah Lu Chen, tetapi hanya berkata dengan tidak sabar. Master Arai jauh lebih langka dibandingkan praktisi alkimia, dan seperti Master Alkimia, mereka dihormati. Master Formasi lebih populer di kalangan pasukan besar, dan umumnya melayani dan didukung oleh mereka. Master Formasi adalah binatang pemakan emas. Belum lagi orang biasa, bahkan pasukan biasa pun tidak mampu mendukung seorang Master Formasi. Itulah sebabnya Wang Bang begitu sombong dan memandang rendah orang lain. Lu Chen tidak tahan dengan orang-orang seperti ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia tidak akan pernah berhubungan dengan orang-orang seperti ini lagi, jadi dia tidak peduli dengan mereka. Keluarkan semua bahan yang sudah kuperintahkan untuk dikumpulkan. Bergerak cepat dan jangan buang waktu. Aku sangat sibuk. Wang Bang memerintahkan Bai Ningxuang untuk melakukan segala sesuatunya dengan nada angkuh, sama sekali tidak memberikan muka pada alkemis tingkat 7 itu, seolah-olah statusnya adalah yang tertinggi. Ekspresi Bai Ningxuang tetap sama.
Dia tidak menganggap serius perkataan Wang Bang. Dia mengikuti instruksi Wang Bang dan mengambil tas besar berisi bahan-bahan. Dia menghabiskan sejumlah besar uang untuk mengundang Wang Bang membangun formasi teleportasi ke kota dan dia tidak berani berdebat dengan Wang Bang tentang rincian ini di saat kritis ini. Jika dia membuat Wang Bang tidak senang dan dia pergi dengan marah, semua rencananya akan gagal. Lu Chen tidak akan bisa mendapatkan jubah dan Wang dan tidak akan bisa membantu Ming Hao, dan situasi Ming Hao akan menjadi lebih berbahaya. Melihat Wang Bang begitu sombong, Lu Chen menjadi sedikit marah, tetapi Bai Ningsuang bertahan di sampingnya, jadi dia tidak ingin marah dan memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Bai Ningsuang mengeluarkan bahan susunan sihir satu persatu dari tas, yang membuat Lu Chen tercengang. Giok hitam dan kuning platinum, rumput tenun abu-abu, mutiara angin, tulang hewan tingkat keempat. Semuanya adalah bahan langka dan sangat mahal, dan Anda mungkin tidak dapat membelinya meskipun Anda punya uang. Bahan terakhir sebenarnya adalah pil binatang tingkat kelima. Apakah dinasti Yongming memiliki benda ini? Lu Chen tidak bisa tidak mengagumi Bai Ningsuang. Dia bahkan bisa mendapatkan pil binatang tingkat kelima. Tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan ini. Meskipun Wang Bang memiliki sikap yang arogan, dia sangat teliti dan teliti dalam mengatur susunan sihir, dan dia memiliki tingkat pencapaian tertentu dalam susunan sihir. Dalam hal pencapaian dalam formasi, Lu Chen juga tidak buruk. Lu Chen memiliki ingatan yang tidak lengkap tentang formasi. Dia memiliki banyak formasi lengkap di bawah level 9, serta formasi tingkat tinggi di atas level 9, tetapi ingatannya tidak lengkap dan dia tidak dapat menggunakannya. Susunan teleportasi yang dibangun Wang Bang hanyalah susunan teleportasi kecil dan susunan sihir tingkat ketiga. Selama semua bahannya lengkap, Lu Chen juga akan menyiapkan susunan teleportasi kecil semacam ini, tetapi dia tidak akan berhasil. Susunan teleportasi memiliki simpul kunci, yang merupakan tujuan teleportasi. Ia harus terhubung dengan susunan sihir yang sesuai, jika tidak, teleportasi tidak akan mungkin dilakukan sama sekali. Ini adalah prinsip yang sama dengan Transplantation Array, yang diwariskan dari Sekte Awan Ungu ke Sekte Suisa, dan mereka masing-masing memiliki susunan ajaib untuk saling mendukung. Akan tetapi, arai pemindahan dan pencangkokan bunga merupakan susunan sihir tingkat pertama, dan jarak transmisinya sangat pendek, hanya beberapa ribu mil. Rangkaian teleportasi kecil dapat berteleportasi sejauh puluhan ribu mil, yang bahkan tidak pada level yang sama dengan rangkaian transplantasi bunga. Wang Bang tentu saja mengambil alih bisnis ini karena dia tahu lokasi formasi sihir di Dancheng. Kalau tidak, bahkan dengan pencapaiannya yang hebat dalam formasi, dia tidak akan bisa memindahkan orang. Ketika formasi mencapai langkah terakhir penempatan mata formasi, kecelakaan terjadi. Hah! Wang Bang mengambil pil binatang tingkat kelima, mengenalinya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Bai Ningsuang, dasar bodoh, apa kau mencoba membodohiku? Aku ingin inti binatang terbang, bukan inti binatang yang bisa bergerak di tanah. Apa gunanya inti kadal pengebor batu tingkat kelima? Itu bahkan tidak bisa menjadi pusat formasi. Formasi teleportasi ini tidak bisa dibangun. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. 88 bab 88 rune berkah. Wang Bang melemparkan pil kadal batu kembali ke Bai Ningsuang, lalu berdiri di samping dengan mata berputar, dan berhenti dari pekerjaannya. Tidak ada pil binatang terbang tingkat kelima. Aku meminta orang untuk mencarinya di Kekaisaran Angin Tajam, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Bahkan pil binatang kadal batu pengeboran tingkat kelima ini membutuhkan banyak usaha untuk membelinya. Pil binatang tingkat kelima benar-benar terlalu langka. Bai Ningsuang tampak malu, dan memohon pada Wang Bang lagi, Tuan Wang, Anda adalah ahli formasi tingkat ketiga, dan pencapaian Anda dalam formasi sangat tinggi. Bahkan tanpa pil binatang terbang, Anda masih memiliki cara untuk membangun formasi teleportasi. Tolong bantu saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya seorang ahli formasi tingkat 3 dengan kemampuan terbatas. Jika bahannya tidak cocok, saya tidak akan bisa menyelesaikan formasi. Wang Bang menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, kecuali kamu menemukan master formasi, formasi teleportasi ini tidak dapat digunakan. Kamu adalah master formasi terkuat di dinasti Yongming. Di mana aku bisa menemukan Raja Formasi? Bai Ningsuang berkata hampir putus asa. Raja Formasi, aku belum pernah melihatnya, apalagi dinasti Yongming, bahkan Kekaisaran Ruofeng pun tidak memilikinya. Itu hanya legenda, lupakan saja. Tuan Wang, apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana aku tahu? Karena aku di sini, kau harus membayarku apapun yang terjadi. Masalah material adalah masalahmu sendiri, kau harus menanggungnya sendiri. Wang Bang berwajah dingin dan mengulurkan tangannya untuk meminta uang kepada Bai Ningsuang. Bai Ningsuang menghela nafas, mengeluarkan kartu kristal, dan bersiap membayar sesuai kesepakatan. Kartu kristal dapat menyimpan mata uang dan dapat ditarik di bank manapun, menjadikannya sarana praktis dalam pengelolaan keuangan sekuler. Tunggu, berapa yang dia inginkan? Lu Chen mengulurkan tangannya untuk menghentikan Bai Ningsuang. 200 juta koin perak.
Dia tidak akan merampok. Lu Chen marah. Dia meminta bayaran 200 juta koin perak untuk membangun susunan teleportasi kecil. Itu sangat mahal. Dia tetap meminta bayaran meskipun dia tidak bisa membangunnya. Itu benar-benar terlalu mahal. Salah, lebih baik pergi dan mengambilnya. Wang Bang tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak menanggapinya dengan serius, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan reaksi Lu Chen. Dia bahkan berkata dengan sombong, "Wah, kamu orang luar, jadi aku akan mengajarimu beberapa akal sehat tentang formasi secara gratis." Master formasi adalah profesi paling langka di dunia ini. Hanya ada sedikit di seluruh dinasti Yongming. Aku adalah master formasi tingkat ketiga tertinggi. Hanya aku yang bisa membuat formasi teleportasi besar. Aku memonopoli semua formasi tingkat tinggi. Jika kau memintaku untuk menjualnya padamu, ini adalah harga dan ini adalah aturannya. Jika kau pikir itu terlalu mahal atau berlebihan, kau bisa menolak untuk mengundangku. Aku tidak memintamu untuk mengundangku. Tes, susunan teleportasi besar apa? Itu jelas susunan teleportasi kecil tingkat ketiga. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu cara menghitung? Kau sangat sombong. Apa kau masih punya rasa malu? Lu Chen sudah lama kesal dengan orang ini, jadi dia hanya membalasnya. Karena mereka sudah berselisih, tidak perlu bersikap sopan. Beraninya kau tidak menghormati sang penyihir. Kesombongan Wang Bang terbongkar oleh Lu Chen, dan dia langsung gemetar karena marah. Sayangnya, keterampilan bela dirinya tidak tinggi, dan dia tidak berani bertindak gegabah di hadapan Lu Chen, yang merupakan seorang seniman bela diri. Jika Lu Chen adalah orang biasa atau seniman bela diri di alam pemurnian tubuh, dia pasti akan menghajar anak ini. Penatua Bai adalah seorang alkemis hebat tingkat 7, 4 tingkat lebih tinggi darimu, tetapi kamu tidak menghormatinya. Lu Chen menjawab dengan dingin. Jika Wang Bang bukan hanya berada di level kedua dari alam Yuan sejati, dia pasti sudah menamparkan wajahnya. Seorang alkemis adalah seorang alkemis, dan seorang ahli formasi adalah seorang ahli formasi. Kedua profesi ini memiliki tingkatan yang berbeda dan tidak ada bandingannya. Wang Bang mengangkat kepalanya dan melanjutkan sikap arogannya. Seorang ahli formasi adalah profesi tingkat tinggi. Dia bisa masuk dan keluar istana para jenderal dan menteri, dan dihormati oleh para raja. Dia jauh lebih mulia daripada para alkemis yang hanya melayani prajurit biasa. Kamu tidak berpangkat tinggi, kamu tidak terlalu cakap, tetapi kamu memiliki sifat pemarah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatmu begitu bangga. Lu Chen berkata dengan nada meremehkan. Dasar bocah nakal, beraninya kau bilang aku tidak mampu. Kalau kau mampu, kau bisa membangun susunan teleportasi dan aku tidak akan meminta bayaran. Wang Bang sangat marah. Itu kesepakatan. Lu Chen mengangguk setuju. Tuan Lu, tolong jangan lakukan itu. Anda tidak bisa melakukan formasi. Bai Ningsuang menjadi cemas dan berbicara cepat, mencoba menghentikan Lu Chen dan Wang Bang dari pertengkaran. Lu Chen adalah seorang kultivator alkimia, bukan seorang kultivator formasi. Bukankah akan menjadi lelucon jika seorang kultivator alkimia mengutak-atik formasi? Terlebih lagi, perjanjian tidak adil yang dibuat Wang Bang sudah lama terkenal. Dia meminta uang, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, jadi dia menerimanya. Itu belum tentu benar. Kalau dia bisa, aku juga bisa. Kalau dia tidak bisa, aku juga bisa. Lu Chen melambaikan tangannya dan menatap Bai Ningsuang dengan pandangan penuh kemenangan. Setelah menerima tatapan Lu Chen, Bai Ningsuang berhenti berbicara, tetapi masih ada ekspresi setengah percaya dan setengah ragu di wajah cantiknya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku tidak akan mempersulitmu. Bersujudlah padaku. Wang Bang tertawa terbahak-bahak dan menatap Lu Chen seolah-olah dia seorang idiot, sudah membuat penilaian dalam benaknya. Anak ini bersekolah di Dan City, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah seorang kultivator dan praktisi alkimia berurusan dengan ramuan, bisakah mereka bermain dengan formasi? Aku benar-benar tidak bisa mengatasinya. Lagi pula, anak ini baru berusia 16 tahun. Apakah dia tahu susunan sihir? Tanpa latihan keras selama puluhan tahun, Anda hanya bisa bermimpi untuk berhasil membangun susunan teleportasi kecil tingkat ketiga. Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu, orang tua, apa itu formasi. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia menatap Wang Bang dengan tatapan bodoh yang sama di matanya, katakan padaku koordinat formasi yang terhubung ke Danceng. Garis Wei Barat adalah 7756, dan garis Wei Utara adalah 96143. Setelah Wang Bang melaporkan koordinatnya, dia mencibir, wah, kalau berhasil, tulis nama belakangku terbalik. Apakah kamu pikir aku tidak tahu cara berhitung? Huruf Wang tetaplah Wang jika ditulis terbalik. Mengapa kamu tidak menulis namamu terbalik? Lu Chen membalas lagi, kamu memang pandai bicara, akan merendahkan harga diriku jika aku tidak menceritakannya padamu. Wang Bang hampir muntah darah, jadi dia melambaikan lengan bajunya dan mendesak, aku sedang terburu-buru, kamu harus bekerja cepat dan berhenti bicara omong kosong. Penatua Bai, berikan aku pil binatang itu.
Lu Chen tidak peduli untuk memperhatikan Wang Bang dan mengulurkan tangannya ke Bai Ningsuang. Apakah kamu benar-benar bisa melakukannya? Bai Ningsuang menyerahkan pil binatang itu kepada Lu Chen, dengan ekspresi bingung dan khawatir di wajahnya. Hal ini sangat menyinggung Wang Bang. Di masa mendatang, jika dia membutuhkan formasi, dia tidak akan bisa meminta bantuan Wang Bang. Tidak masalah. Lu Chen mengambil pil binatang buas dan berjalan ke dalam susunan teleportasi kecil yang belum berhasil dibangun. Dia datang ke pusat susunan dan tinggal di sana. Memang, syarat untuk pusat susunan teleportasi kecil itu sangat ketat. Diperlukan pil binatang tingkat kelima dari burung terbang untuk mengaktifkan susunan itu. Energi yang terkandung dalam inti hewan burung termasuk keinginan untuk terbang, yang sangat cocok untuk formasi teleportasi. Akan tetapi, inti binatang kadal pengebor batu hanya memiliki keinginan untuk mengebor bumi, yang tidak sesuai dengan formasi teleportasi. Namun, hal itu relatif terhadap master formasi. Jika itu adalah raja formasi yang lebih maju, masalah ini tidak akan terjadi. Raja formasi memiliki kemampuan untuk mengubah pola formasi tertentu, dan pencapaiannya dalam formasi jauh melampaui jangkauan master formasi. Ingatan Lu Chen tentang formasi itu tidak lengkap, dan dia tidak yakin apakah pencapaiannya dalam formasi telah mencapai tingkat raja formasi. Namun, dia yakin dapat menggunakan pil kadal pengebor batu tingkat kelima untuk mengubah struktur susunan teleportasi kecil. Dia membuka memori rune kuno, menemukan sekumpulan rune tipe bumi, menyatukan rantai rune tipe bumi dengan rahasia pelarian jarak jauh, dan menambahkannya ke pil binatang kadal pengebor batu. Pil binatang kadal pengebor batu tingkat kelima yang awalnya redup kini berkedip dengan cahaya coklat, seolah terbangun dari tidur lelap. Berkah jimat, pupil mata Wang Bang mengecil dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Hanya raja formasi yang legendaris yang memiliki kemampuan untuk memberkati dengan jimat. Mungkinkah anak ini? Mustahil, benar-benar mustahil. 89 bab 89 masih terlalu lambat. Wang Bang menatap Lu Chen dan menjadi sangat yakin dengan idenya. Berkat jimat berada di luar kemampuan seorang master formasi, dan aku pun tak mampu melakukannya. Anak ini pasti punya harta karun untuk membuat jimat itu. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia buat sendiri. Lagi pula, bagaimana jika ada jimat untuk memberkatinya? Paling-paling hanya mengaktifkan formasi saja. Sekarang, pola pembentukannya telah berubah, dan dibutuhkan kekuatan jiwa yang kuat untuk mengaktifkannya. Belum lagi saya adalah seorang master formasi tingkat ketiga, bahkan seorang master formasi tingkat 9 tidak memiliki kekuatan jiwa sebanyak itu. Kalau kau aktifkan formasi ini, aku akan bersujud padamu 3 kali. Saat berikutnya, pupil mata Wang Bang mengecil lagi, dan gagasan kokoh dalam hatinya runtuh dalam sekejap. Lu Chen mengatur mata formasi, mengaktifkan formasi, dan segera mengirimkan aliran kekuatan jiwa ke arah formasi. Kekuatan jiwa itu sangat besar dan kuat. Ia membawa sejumlah informasi dan disuntikkan ke dalam formasi. Yang paling mengejutkan adalah kekuatan jiwa memiliki kemauan tertinggi dan secara paksa mengaktifkan susunan teleportasi kecil. Ini adalah metode raja formasi. Seluruh tubuh Wang Bang gemetar, tatapan matanya kosong, dan dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Hanya raja formasi yang memiliki kekuatan jiwa yang mengerikan seperti itu. Sekarang dia sepenuhnya percaya bahwa Lu Chen adalah raja formasi. Dia memiliki kemampuan untuk diberkati oleh jimat, dukungan kekuatan jiwa yang kuat, dan sarana untuk mengubah struktur formasi. Jika bukan raja formasi, siapa lagi dia? Raja master formasi yang masih muda itu benar-benar monster. Tiba-tiba, dia merasa bersalah atas ketidaktahuannya dan sangat ketakutan. Dahulu kala ada seorang raja formasi berdiri tepat di depan matanya, tetapi dia tidak dapat melihatnya dan bahkan berdebat dengan yang lain. Dia benar-benar buta. Jika Tuhan memberiku kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan lagi, dia sudah menyinggung raja formasi. Jika sekte formasi tahu tentang ini, dia akan tamat. Zhenzong pasti akan menghukumnya keras atas kejahatannya karena tidak membedakan atasan dan bawahan serta pembangkangan. Raja formasi tidak dapat dihina. Namun, pada saat ini, angin dan awan melonjak, langit dan bumi berubah warna, dan energi spiritual yang tak ada habisnya mengalir langsung ke dalam formasi tersebut. Susunan teleportasi kecil itu memancarkan cahaya dan memancarkan energi yang sangat besar, dan secara bertahap mulai beroperasi pada kecepatan tinggi. Penatua Bai, formasi telah diaktifkan, naiklah. Lu Chen, berdiri di lingkaran sihir, mengulurkan tangannya ke arah Bai Ningsuang. Bagaimana kamu melakukannya? Bai Ningsuang masih dalam keadaan syok dan belum pulih sepenuhnya. Dia linglung dan tidak tahu bagaimana dia bisa mengulurkan tangannya. Utak-atik saja, selesai. Lu Chen tersenyum tipis, meraih tangan Bai Ningsuang dan menariknya masuk. Lu Chen sering berjalan dalam formasi Yihua Jiaomu dan memiliki pengalaman dalam teleportasi satu orang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melakukan teleportasi dua orang. Demi alasan keselamatan, dia memegang tangan Bai Ningsuang erat-erat untuk mencegah terjadinya kecelakaan selama proses transmisi.
Namun, karena begitu dekat dengan Bai Ningsuang, aroma feminin yang mempesona dari Bai Ningsuang langsung tercium ke hidungnya. Sekalipun Lu Chen menatap hidungnya dengan matanya, dan menatap hatinya dengan hidungnya, serta tidak melihat atau melakukan sesuatu yang tidak pantas, dia tetap tidak dapat mengendalikan jantungnya yang berdebar kencang. Aduh, kemauanmu tak kuat, dan hatimu tak teguh. Lu Chen menghela napas dalam-dalam. Karena hatinya yang kecil tidak mau mengikuti, ia akan membiarkannya melompat-lompat. Ketika ia lelah melompat-lompat, ia akan merasa damai. Jantungmu berdetak cepat, Bai Ningsuang tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Lu Chen tertegun dan langsung tersipu. Apakah Bai Ningsuang melakukan ini dengan sengaja? Ini benar-benar seperti mengungkit masalah itu lagi. Saya juga, suara Bai Ningsuang merendah seminimal mungkin, dan wajah cantiknya memerah. Dengan baik, Lu Chen tidak tahu harus berkata apa, dia hanya menelan ludah. Tepat ketika keadaan menjadi canggung, Wang Bang datang untuk menyelamatkan. Yang mulia, mohon terimalah penghormatan saya dari bawahan Anda, Wang Bang. Wang Bang merangkak turun di beberapa titik dan bersujud di depan Lu Chen. Berdasarkan perjanjian, Anda tidak dapat mengumpulkan uang setelah saya mengaktifkan formasi. Lu Chen bereaksi cepat untuk mencegah Bai Ningsuang melanjutkan perkataannya yang tidak dapat dijelaskan itu. Oh, Master Formasi, tolong jangan sebut kata uang. Aku tidak mampu membelinya. Wang Bang buru-buru menjelaskan pada dirinya sendiri, saya menganggap uang sebagai kotoran, saya tidak fana, dan saya bekerja keras untuk membangun citra seorang guru formasi yang jujur. Itu tidak benar, aku melihat bahwa kamu menganggap uang sebagai sumber kehidupanmu. Kamu telah membangun citra sebagai seorang ahli formasi yang rakus. Lu Chen terdiam menatap lelaki tak tahu malu ini. Tidak, sama sekali tidak, itu hanya ilusi. Wang Bang berkeringat deras. Jika Zhenzong tahu tentang kemunculannya, itu akan menjadi bencana besar. Lupakan saja, ini urusanmu, aku tidak punya hak untuk ikut campur. Terima kasih, Raja Formasi, atas pengertian Anda. Ngomong-ngomong, aku bukan Raja Formasi, jadi berhentilah berteriak. Tidak mungkin, formasi kuno mengatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan untuk mengubah pola formasi adalah Raja Formasi. Wang Bang berkata cepat. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi sudah terlambat. Formasi itu mulai berteleportasi, dia dan Bai Ningsuang melintas dan menghilang dari tempat itu. Energi susunan teleportasi kecil itu habis, pusat susunan itu hancur, dan berbagai material berubah menjadi debu. Formasinya hancur. Ibu kota dinasti, Sekte Xuantian. Aula Tuhan, Zhu Feichen berlutut di tanah, gemetar. Duduk di kursi kepala aula di depannya adalah seorang lelaki tua berbaju besi emas dengan aura yang menakutkan. Sejujurnya, dia tidak tahu nama lelaki tua berbaju besi emas itu, dan dia juga tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Namun, dia mengenali pedang Xuantian di tangan lelaki tua berbaju zirah emas itu. Itu adalah harta karun sekte. Sebuah potret pedang Xuantian tergantung di belakang kursinya sebagai kepala aula. Sekarang pemilik pedang Xuantian itu berada tepat di depannya. Terlebih lagi, aura lelaki tua berbaju emas itu 3 kali lebih kuat dari aura Grandmaster Sekte Xuantian Dao. Bayangkan saja betapa mengerikan asal-usul lelaki tua berbaju emas itu. Jelas di atas Grandmaster, sosok mistis setingkat leluhur. Bagus, 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 dia telah mencapai alam Yuan sejati. Anak ini benar-benar memenuhi harapanku dan akhirnya mengubah sampah menjadi legenda. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Zhu Feichen tentang Lu Chen, lelaki tua berbaju emas itu tidak dapat menahan tawa kegirangan. Lelaki tua berbaju zirah emas itu merasa khawatir, takut Lu Chen akan menyia-nyiakan harta karun kuno itu. Sekarang setelah dia tahu bahwa Lu Chen telah memasuki alam Yuan sejati, dia bisa merasa tenang. Setelah Lu Chen menyelesaikan kompetisi bela diri, aku akan menerimanya. Kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk melatihnya dan membuatnya memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte cabang sesegera mungkin. Zhu Feichen tidak tahu mengapa Lu Chen sangat dihargai oleh sekte Xuantian Dao, tetapi dia menduga bahwa Lu Chen pasti memiliki latar belakang yang tak terbayangkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang pemboros tanpa bakat bisa membuat Grandmaster dan leluhur khawatir untuk campur tangan secara pribadi? Orang semacam ini, tidak peduli dia tidak berguna atau tidak, harus dibina dengan sekuat tenaga. Ke sekte cabang, orang tua berbaju zirah emas itu mengerutkan kening dan bertanya, apa syarat minimum untuk masuk ke sekte cabang? Menjawab pertanyaan leluhur, itu adalah wilayah Yuandan. Dia baru berada di alam Yuan sejati sekarang. Ada tingkatan lain di atasnya, alam roh transformasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk mencapai alam Yuandan? Lelaki tua berbaju emas itu berpikir sejenak, lalu berkata, buatlah pengecualian untuknya. Saat dia mencapai level Hualingdan, kamu bisa langsung mengirimnya ke sekte cabang. Mengapa leluhur tidak membawanya langsung kembali ke sekte Dao? Zhu Feichen tampak bingung dan bertanya dengan hati-hati. Aku juga ingin, namun, energi spiritual di sekte Dao 100.000 kali lebih banyak dari dunia sekuler.
Kultivasinya terlalu rendah, jadi dia tidak bisa menyerapnya, dan itu malah akan merugikannya. Lelaki tua berbaju zirah emas itu menggelengkan kepala dan mendesah, sejak zaman dahulu, orang kuat telah diasah, dan bunga rumah kaca tidak dapat tumbuh. Ia membutuhkan sejumlah penempaan dan hati Taoisme yang stabil sebelum ia dapat melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Jadi begitu, Zhu Feichen tiba-tiba menyadari. Lelaki tua berbaju zirah emas itu tampaknya kembali memikirkan sesuatu. Wajahnya berubah serius. Ia menundukkan kepala dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada akhir era, peperangan merajalela, dan roh-roh jahat menimbulkan masalah bagi dunia. Kekacauan lahir untuk menekan 6 alam. Sang terpilih membalikkan keadaan. Sesaat kemudian, terdengar desahan panjang. Alam Yuan sejati masih terlalu lambat. 90 bab 90 titik pendaftaran. Dan City, di luar bagian selatan kota, terdapat susunan dok besar, yang secara khusus dirancang untuk menerima orang-orang yang diteleportasi ke sana. Lingkaran sihir itu dibangun oleh batu-batu roh yang tak terhitung jumlahnya, memiliki energi yang cukup dan bertahan selamanya. Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan melintas di lingkaran sihir. Setelah cahaya itu menghilang, seorang pria dan seorang wanita muncul di tengah lingkaran sihir. Mereka adalah Lu Chen dan Bai Ningsuang. Akhirnya kita sampai. Lu Chen menghela napas panjang. Dia tidak pernah menyangka akan butuh waktu lama untuk berteleportasi sejauh 10 juta mil. Itu berlangsung selama 7 hari 7 malam dan dia juga mabuk. Sudahlah, mari kita menghirup udara segar. Dia hampir mati lemas setelah diteleportasi sekian lama. Dia menarik napas dalam-dalam, dan di tengah ucapannya, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Energi spiritual yang begitu kaya, setidaknya ratusan kali lebih kaya dari Gunung Feixia. Jika Anda berlatih di sini, tingkat kultivasi Anda akan meningkat pesat. Maukah kau menggandeng tanganku dan pergi ke kota? Suara Bai Ningsuang samar-samar terdengar di telingaku. Lu Chen baru ingat, selama 7 hari 7 malam ini, dia terus menggenggam tangan Bai Ningsuang dan tak pernah melepaskannya. 7 hari 7 malam. Jantung yang berdebar itu telah lama berubah menjadi jantung yang tenang. Lu Chen segera melepaskan tangan orang itu. Meskipun dia berkulit tebal, wajahnya memerah karena malu. Di belakangmu adalah Dan City. Bai Ningsuang menunjuk ke belakangnya. Lu Chen berbalik dan melihat, matanya melebar sia-sia. Betapa megahnya kota ini. Tembok kota itu 10 kali lebih tinggi dari tembok kota Dengzhou, membentang tak berujung sejauh mata memandang. Gerbang kota itu tingginya 10 kaki, dan banyak sekali orang yang masuk dan keluar, bagaikan gelombang manusia yang tak terbatas. Setelah itu, di bawah bimbingan Bai Ningsuang, Lu Chen mengikuti orang banyak ke kota dan sangat besar, dengan gedung-gedung tinggi di mana-mana. Banyak gedung yang tingginya ratusan kaki, dan bahkan beberapa ratus kaki. Skalanya puluhan ribu kali lipat dari kota Dengzhou. Dibandingkan dengan Dancheng, kota Dengzhou hanyalah sebuah desa kecil. Dan Lu Chen hanyalah seorang petani bahagia yang datang ke kota. Bai Ningsuang pernah ke Dancheng dan cukup mengenalnya. Dia juga memperkenalkan banyak hal dan kejadian di Dancheng kepada Lu Chen. Kebanyakan orang di kota dan adalah pengikut alkimia, kebanyakan dari mereka adalah alkemis, dan banyak dari mereka adalah alkemis hebat di atas level 7. Alkemis hebat tingkat ke-7 jarang ditemukan di dinasti Yongming, tetapi banyak ditemukan di kota Dan. Bai Ningsuang hanyalah orang biasa di sini, tidak mencolok. Tentu saja, hanya saja statusnya di dunia alkimia tidaklah signifikan, tetapi kecantikannya tetap sangat menarik perhatian, dan selama ini dia belum pernah bertemu wanita yang lebih cantik darinya. Selain alkemis berjubah hitam, Lu Chen juga melihat beberapa alkemis berjubah merah. Itulah Raja Dan. Pada jubah merahnya, terdapat sulaman tungku alkimia berwarna emas, dan pola-pola emas memanjang di bawah tungku tersebut. Pola emas berarti raja dan tingkat pertama. 2 pola emas mewakili raja dan tingkat kedua. 3 adalah 3 level. Begitu seterusnya, tingkat ke-9 merupakan tingkat maksimal, dan tingkat berikutnya merupakan tingkat lainnya. Di antara raja dan yang pernah kulihat, kebanyakan dari mereka adalah raja dan tingkat pertama. Kadang-kadang, aku melihat raja dan tingkat kedua, tetapi aku belum pernah melihat yang di atas tingkat ketiga. Bai Ningsuang berkata bahwa banyak dari raja dan ini adalah orang-orang yang baru naik pangkat. Mereka semua datang ke sini untuk mengikuti penilaian dan baru naik pangkat menjadi raja dan setelah lulus. Kualifikasi untuk menjadi Raja Pil biasanya adalah menjadi alkemis tingkat 9, tetapi ada pengecualian. Misalnya, Lu Chen dapat memadatkan api jiwa dan telah mencapai tingkat raja dan, jadi dia juga memenuhi syarat untuk penilaian. Lu Chen juga menemukan bahwa beberapa raja dan sebenarnya sangat muda, tidak semuanya adalah orang tua. Lu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dunia ini begitu besar, ada begitu banyak orang berbakat, dan ada begitu banyak jenius dalam alkimia, dan dia hanyalah salah satu dari mereka. Namun, bulu sapinya jelas lebih tebal daripada bulu sapi lainnya. Lu Chen telah membaca beberapa buku geografi di Akademi Feixia dan mengetahui bahwa tanah tempat dia berada adalah dunia luas yang disebut benua Yuanwu.
Ada 5 domain utama di benua Yuanwu, dan domain belantara timur adalah tempat dia berada. Wilayah belantara timur terbagi menjadi 2 tempat, dunia sekuler dan dunia akhirat. Di dunia sekuler, ada ribuan kekaisaran dan ratusan ribu dinasti. Satu dinasti memiliki banyak negara bagian, satu negara bagian memiliki banyak kota, dan di bawah kota-kota itu terdapat kota-kota kecil dan desa-desa yang tak terhitung jumlahnya, dengan jumlah penduduk yang mencapai miliaran. Walau begitu, dunia sekuler masih menempati sebagian kecil wilayah belantara timur dan tidak terlalu terlihat di peta. Arus utama adalah tempat terpencil, tempatnya luar biasa besar dan populasinya besar. Dengan basis populasi sebesar itu, orang jenius macam apa yang ada? Istana Danwang. Aula itu berdiameter 3.000 kaki dan tingginya 100 kaki. Penampilannya seperti tungku, sebagian besar berwarna merah, megah dan mendominasi. Disinilah semua raja alkimia berkumpul, tempat mereka diuji, dan tempat yang dirindukan semua master alkimia. Penilaian dan king dilakukan sebulan sekali. Ada 2 tempat pendaftaran, untuk pendaftaran orang sekuler dan orang dunia lain mendaftar secara terpisah. Titik pendaftaran sekuler berada di sisi pintu masuk Istana Danwang. Bai Ningsuang langsung membawa Lu Chen untuk berpartisipasi dalam pendaftaran. Ketika mereka tiba di Danceng, peran Bai Ningsuang mulai terlihat dan sangat membantu Lu Chen. Lu Chen termasuk orang yang terlambat dalam bidang alkimia dan tidak begitu paham dengan aturan-aturan alkimia, apalagi kota alkimia. Kalau saja Lu Chen datang ke sini sendirian, dia pasti akan seperti lalat tanpa kepala, dan akan sangat gelisah. Bai Ningsuang merupakan murid sejati dan Siu dan akrab dengan kota Dan, jadi dia dapat mengurus semua urusan. Dengan adanya Bai Ningsuang, Lu Chen tidak perlu khawatir tentang apapun dan bisa merasa santai dan nyaman. Orang-orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran adalah beberapa pengikut alkimia, salah satunya adalah Raja Alkimia. Banyak orang datang untuk mendaftar ujian, kebanyakan dari mereka adalah alkemis hebat tingkat 9, semuanya sombong dan dipandang rendah. Tanpa Raja Alkemis yang bertanggung jawab, beberapa murid alkemis itu tidak akan mampu mengendalikan situasi. Lu Chen mengikuti aturan dan mengantri untuk mendaftar. Tanpa diduga, suara sumbang muncul dalam tim. Dari mana datangnya alkemis yang tidak canggih ini? Dia bahkan tidak memiliki jubah alkemis, dan dia berani mengikuti ujian untuk menjadi Raja Alkemis. Lu Chen melihatnya dan mendapati seorang pemuda sedang mengejeknya. Pemuda itu berusia sekitar 16 atau 17 tahun, mengenakan jubah alkimia tingkat 9. Ia memiliki aura yang luar biasa dan sekilas terlihat jelas bahwa ia adalah seorang jenius muda dalam seni alkimia. Ada puluhan orang yang mengantre untuk mendaftar. Yang termuda adalah Lu Chen, diikuti oleh remaja, dan beberapa anak muda berusia 20-an. Sisanya adalah orang setengah baya atau lanjut usia. Orang-orang setengah baya dan lanjut usia itu sangat tenang dan tidak ikut campur dalam perkara itu, karena perkara itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, anak-anak muda itu sedikit gegabah dan mereka juga mulai mengejek Lu Chen. Benar sekali, tanpa jubah alkemis, kamu bukanlah murid sekte alkemis dan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian untuk menjadi Raja Alkemis. Penilaian Pil King hanya berlaku untuk Master Pil Agung Ordo ke-9. Tidak sembarang orang bisa mendaftar. Pergi sana, nak, cari toko alkimia atau semacamnya, daftarkan diri, dapatkan jubah alkemis, lalu kembali. Lu Chen tidak tahan lagi dan hendak membalas tetapi dihentikan oleh Bai Ningsuang. Aku kenal pemuda itu, namanya Han Yi, dan dia seorang jenius dalam bidang alkimia dari Kekaisaran Rufeng. Bai Ningsuang berbisik kepada Lu Chen, anak ini terlahir dengan kekuatan jiwa yang luar biasa. Dia memadatkan kekuatan jiwanya pada usia 10 tahun dan dipilih oleh Balai Alkimia Agung Kekaisaran Rufeng sebagai bibit utama untuk pelatihan. Dia sekarang mendaftar untuk ujian, yang berarti bahwa pencapaiannya dalam alkimia sudah tinggi dan telah mencapai standar Raja Alkimia. Dinasti Yongming adalah negara bawahan Kekaisaran Rufeng. Kami berasal dari dinasti Yongming, jadi kami tidak boleh bertarung dengan bibit dan dao dari Kekaisaran Rufeng, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Bai Ningsuang mengingatkan lagi, Lu Chen tidak punya pilihan lain selain menyerah dan menganggapnya hanya gonggongan anjing beberapa kali, yang akan tenang setelahnya. Lagi pula, dia datang ke sini untuk menguji Raja Dan, bukan untuk menimbulkan masalah. Lu Chen tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi pihak lain tidak melepaskannya. Ketika Han Yi melihat pakaian yang dikenakannya, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Jadi dia adalah orang desa dari dinasti Yongming. Orang-orang dari dinasti Yongming datang untuk menilai Raja Dan, tetapi mereka bahkan tidak memberitahu paviliun dan agung dari Kekaisaran Rufeng. Apa artinya itu?